Bab ke-81. Di sini? Tanya Alfie memastikan. Salsa mengangguk sambil menoleh. Kata orang, enak dan harganya merakyat. Tapi walau merakyat, tetap aja aku belum bisa nyobainnya sejak dia ada di sini. Alfie manggut-manggut, dalam hati dia bersyukur. Lelaki itu berpikir Salsa akan membawanya ke tempat makan tepi jalan, seperti cerita di novel pada umumnya. Namun, ternyata gadis itu membawanya ke tempat makan yang terbilang cukup bersih dan nyaman, walau tergolong sangat sederhana jika dibandingkan dengan restoran favorit Alfie. Aku pikir kamu bakal ngajak aku makan makanan tepi jalan. Wah, korban novel romantis. Ujar Salsa yang seketika mendapat tatapan kesal dari Alfie. Salsa tersenyum mengejek. Sayangnya aku bukan tokoh novel yang membuat tokoh lainnya jatuh hati karena kesederhanaan dan kelembutannya. Aku Salsabila Maheswari, perempuan yang tidak mau rugi memaafkan secara cuma-cuma. Minimal satu keinginanku harus terwujud sebelum aku memaafkanmu. Percuma aku dinikahi orang kaya. Andai kalimat itu Salsa ucapkan sebelum mereka menikah, pasti Alfie menilai gadis itu sama saja dengan Olen. Mencintai harta hermawan secara ugal-ugalan. Namun, kondisinya sekarang berbeda. Salsa telah menjadi istrinya. Istri yang sejak hari pertama menikah belum pernah meminta ditemani belanja. Bagaimana mungkin ia menyamakan istrinya dengan Olen, sementara Salsa belum pernah meminta apapun padanya. Salsa tidak henti-hentinya tersenyum setelah duduk menanti pesanan. Matanya menoleh ke sekitar. Sebagian besar orang yang mendatangi tempat itu adalah kaula muda, khususnya mahasiswa. Wajar saja sebab letaknya yang dekat dari kampus. Pandangan Alfie tidak lepas dari Salsa. Tidak menyangka gadis itu akan sangat bahagia hanya dengan makan di tempat sederhana itu. Tanpa sengaja mata Alfie menangkap sosok seseorang yang terlihat tidak asing di matanya. Ia sedikit menajamkan pandangan sebab jarak yang cukup jauh. Namun, orang yang tengah ia perhatikan itu justru berdiri dan berjalan menuju toilet. Berusaha untuk tidak peduli, tapi nyatanya ia tetap tidak tenang sebelum memastikan kebenarannya. Bertepatan dengan tibanya makanan yang dipesan, Alfie pamit untuk ke toilet. Salsa, kamu ngapain di sini? Salsa yang tengah asyik dengan ponselnya sambil menunggu Alfie kembali langsung menunggak kaget. Benar saja, di depannya berdiri Sheila dengan seorang teman perempuannya. Dua wanita itu mengamati Salsa dan meja di hadapannya, ada dua piring dengan makanan yang masih utuh. Begitulah Sheila, sapaannya pada Salsa langsung berubah saat tidak ada orang tua di antara mereka. Dia kakak tiri yang kamu ceritakan itu ya, Shell? Tanya teman Sheila dengan tatapan kurang suka pada Salsa. Iya, anak kesayangan ibu. Sampai-sampai aku kekurangan kasih sayang ibu gara-gara dia. Kamu ngomong apa, Shell? Kau tegur Salsa. Loh, kan emang benar. Andai kamu nggak ngotot pengen kuliah, pasti ibu nggak harus pergi dari desa buat nyari kerja. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada adik tidak tahu diri seperti Sheila? Bukankah pada akhirnya biaya kuliah yang seharusnya untuk Salsa justru digunakan untuk biaya kuliah Sheila? Bahkan Salsa juga harus ikut banting tulang untuk memenuhi gaya hidup wanita yang ia pikir adalah adik kandungnya itu. Salsa berdiri, kesabarannya terkikis habis. Selama ini dia menahan diri karena mengira Sheila adalah saudaranya. Namun, nyatanya perempuan yang ia sebut saudara itu justru sudah lebih dulu memperlakukannya seperti pesuruh dan ATM berjalan. Lupa ya biaya kuliah dan gaya hidupmu hasil keringat siapa? Sheila meneguk ludah, dia mundur selangkah. Tidak menyangka Salsa akan berani melawan, padahal selama ini perempuan bertubuh mungil itu selalu mengalah padanya. Tiba-tiba Salsa mengangkat pisau steak dan menusukkannya pada daging yang masih panas itu dengan ekspresi siap membunuh. Tentu saja hal itu membuat bulu roma Sheila meremang, begitu pula dengan temannya. Di sini ramai? Ya jangan macam-macam. Ancam Sheila tergagap karena takutnya. Aku suka menciptakan keramaian dan tontonan yang menyenangkan.
Bukankah kau ingin terkenal? Sini aku bantu. Sepertinya satu tusukan cukup membuat namamu memenuhi media sosial tanpa bersusah payah joget-joget telanjang di depan kamera. Kalang kabut Sheila menarik tangan temannya agar menjauh dari Salsa. Mengambil tempat cukup jauh untuk melanjutkan niat utamanya datang ke tempat itu. Jantungnya masih tidak karuan. Dia gila ya, Shell. Aku hampir ngompol lihat cara dia megang pisau. Ucap temannya yang tidak kalah panik. Sesekali ia masih melirik ke meja yang ditempati Salsa. Nampaknya wanita yang tadi menawarkan tusukan itu sudah kembali duduk dan sibuk dengan ponselnya. Sementara Sheila tengah menahan kesal. Niat hati ingin merendahkan Salsa di hadapan temannya. Nyatanya dia justru dibuat ketakutan. Sudahlah, maklumi saja. Dia tidak berpendidikan. Apalagi yang bisa dia lakukan selain mengancam? Di dalam hati, ia berencana mengadukan Salsa pada Burumi. Rasa kesalnya semakin menjadi jati saat melihat sosok pria yang sangat ia dambakan duduk bergabung dengan Salsa. Kok belum dimakan? Tanya Alfie saat melihat makanan Salsa masih utuh. Salsa mendongak. Iya, kan mau makan bareng. Kok lama? Mas sakit perut? Alfie menggeleng pelan. Enggak, kok. Aman. Ya udah, ayo kita makan. Tanpa aba-aba Alfie pindah ke samping Salsa, membantu sang istri mengiris daging stik menjadi kecil-kecil. Salsa tersenyum mendapat perlakuan manis dari lelaki itu. Matanya melirik Sheila. Sesuai dugaan, wanita itu menatap dengan raut wajah kesal setengah mati. Dalam hati Salsa merasa puas. Ia yakin adik tirinya itu sedang salah paham. Mas, bagaimana kalau ada orang kantor yang lihat kita makan berdua di sini sekarang? Tanya Salsa setelah sang suami kembali ke tempatnya semula. Memangnya kenapa? Ini kan tempat umum. Lagi pula kita hanya makan, bukan bobok bareng. Jawab Alfie. Tentu saja kalimat terakhir ia ucapkan dengan berbisik dan sedikit mencondongkan tubuh. Jangan lewatkan ekspresi menyebalkan lelaki itu yang sukses membuat Salsa mendelik. Melihat Salsa kesal, pria itu tersenyum senang. Siapapun tidak akan melihat betapa memukaunya senyum lelaki itu jika bukan karena Salsa. Lihatlah kini, banyak pasang mata yang mencuri-curi pandang dan menatap kagum lelaki gagah tersebut. Sedangkan Sheila tentu menatap penuh benci dan rasa iri. Bagaimana bisa pria dambaannya tersenyum semanis itu pada Salsa yang biasa saja dan sudah menikah? Awas kau Salsa, aku yakin pangeranku belum tahu tentang pernikahanmu. Aku akan segera membongkarnya dan mempermalukanmu. Udah cocok sama si Tonggos, masih aja kegatelan sama pangeranku. Gerutu Sheila sambil menggigit ujung sedotan. Sambil menikmati makanan miliknya, sesekali Alfie melirik ke suatu arah. Berulang kali hingga Salsa mulai curiga dan mengikuti arah pandang suaminya. Sheila terlihat senyum-senyum dan sesekali mengibaskan rambut indahnya yang bergelombang. Pasalnya Alfie beberapa kali menoleh ke arahnya. Sheila semakin gencar menebar pesona dan yakin lelaki itu telah jatuh hati padanya. Sementara Salsa yang melihat Alfie menoleh ke arah Sheila dan Sheila yang merespon dengan sangat genit tentu membuat Salsa kembali salah paham. Ia menghela napas dalam, berpikir jika yang terjadi di dalam ruangan suaminya pagi tadi bukanlah kesalahan Sheila saja, tapi memang lelaki itu juga ingin berdekatan dengan adik tirinya. Selera makan Salsa mendadak hilang. Hatinya bagai terbakar, tapi enggan untuk mengatakannya. Bagi Salsa yang ia rasakan kini adalah sesuatu yang wajar sebagai seorang istri. Namun, bukan berarti ia telah jatuh hati pada pria yang kini berstatus suaminya itu. Dia menganggap perasaan tidak suka ini muncul karena lagi dan lagi Sheila lah orangnya. Bersambung. Bab ke-82. Mas, makan aja dulu. Lirik-lirikannya bisa disambung nanti. Kau tegur Salsa yang lama-lama jengah melihat tingkah Alfie dan Sheila. Alfie menoleh, mendapati raut wajah kesal sang istri. Gerakan tangan Salsa yang menusuk daging steak secara kasar semakin memperjelas keadaan.
Namun, pria itu belum mengerti di mana letak kesalahannya. Pelan-pelan makannya, nanti tersedak. Alfie cemas melihat Salsa yang terus memasukkan daging dengan kasar ke dalam mulut mungilnya. Namun, rasa bingungnya semakin bertambah sebab Salsa justru melemparkan tatapan membunuh untuknya. Gadis itu mengunyah daging dengan gerakan yang membuat Alfie semakin merasa istrinya mendadak aneh. Tidak lama kemudian keributan terdengar dari meja yang terletak di ujung ruangan. Cukup jauh, tapi masih dapat didengar Alfie dan Salsa dengan jelas. Terlebih salah seorang wanita di sana terus marah-marah dengan suara tinggi. Mereka berdua menoleh dan spontan berdiri. Dasar perempuan murahan! Lu kan tahu dia cowok gue! Ngapain lu kegatelan banget? Hah! Luna, teman Sheila tengah berkacak pinggang melabrak seorang gadis. Sementara Sheila yang ikut berdiri sudah seperti cacing kepanasan, banyak bergerak, meliuk-liuk agar terlihat menarik di mata Alfie yang lagi-lagi menoleh ke arahnya. Maklumlah, Lan. Lihat aja asal-usulnya, ibunya kan pelakor. Sepertinya sifat gatal itu bisa turun deh. Aku jadi teringat seseorang yang sudah punya suami, tapi masih genit pada lelaki lain. Tentu saja Sheila sengaja mengeraskan suara hingga terdengar ke telinga Salsa dan Alfie. Salsa sadar, Sheila sengaja menyindirnya. Jika biasanya Salsa akan mengalah pada sang adik, maka mulai saat ini dan kedepannya hal itu tidak akan terjadi lagi. Terlebih adik tirinya itu berani sekali merendahkan sang ibu. Tangan Salsa terkepal. Dia harus memberi pelajaran pada pemilik bibir merah itu agar lebih bisa menjaga kalimat yang keluar dari bibirnya. Namun, baru akan melangkah, Alfie sudah lebih dulu mencegatnya. Jangan ikut campur, biarkan mereka menyelesaikan urusannya sendiri. Salah perempuan itu juga yang jadi orang ketiga dalam hubungan orang lain. Salsa menghempaskan tangan Alfie, tatapan marah tidak mampu ia sembunyikan. Menyadari banyak pasang mata tengah memperhatikan mereka, Salsa segera melangkah meninggalkan tempat tersebut. Sesaat ia melirik ke arah Sheila, wanita itu tersenyum penuh kemenangan sambil melambaikan tangan. Dada Salsa semakin sesak. Alfie mengikuti arah tatapan membunuh sang istri. Detik selanjutnya kerutan di kening lelaki itu kian dalam. Ia meremang saat melihat Sheila mengedipkan sebelah mata untuknya. Belum lagi perempuan itu terus meliuk-liukkan badan dan mengibaskan rambut. Daripada tengah melabrak, wanita itu lebih cocok disebut cacing mabuk. Alfie kembali menoleh pada Salsa, sayangnya sang istri sudah lebih dulu berjalan menuju mobil tanpa menunggu dirinya. Ia hendak menyusul, tapi suara arangan kesakitan dari ujung ruangan kembali menarik perhatiannya. Detik berikutnya manik hitam lelaki itu membola sempurna. Tanpa sadar langkah lebarnya bergerak mendekati meja yang ditempati gadis malang tersebut. Apa yang kalian lakukan? Tanya Alfie dingin. Sontak saja hal itu membuat Luna yang tengah menjambak kuat rambut gadis di depannya langsung melepaskan cengkeraman tangannya. Sheila yang masih terpukau dengan pesona Alfie melupakan alarm bahaya yang tengah menyala. Tanpa rasa takut ia mendekat dan tersenyum genit. Aku nggak kenapa-kenapa kok, Bang. Dia cuma kutu kecil, nggak akan bisa melukai aku. Pulanglah, dan jangan pernah berurusan dengan lelaki brengsek itu lagi. Ujar Alfie pada gadis yang masih menunduk sambil terisak setelah mendapat jambakan kuat dari Luna. Gadis bertubuh kurus dengan rambut berantakan itu mendongak. Ia mengangguk, lalu segera berdiri. Tidak menduga sama sekali sosok yang selama ini selalu menghindari dirinya, kini berdiri tegap menyelamatkannya dari situasi yang sangat ia takutkan ini. Melihat mata sembab dan basah serta luka bekas cakaran di dahi gadis itu membuat dada Alfie terasa nyeri. Tidak pernah menyangka begitu menyedihkannya hidup gadis itu. Hei, bro! Jangan ikut campur! Kau tegur seorang lelaki yang sejak tadi nampak santai menikmati keributan yang terjadi di mejanya. Ya. Sejak tadi memang ada seorang pria muda di sana dan dialah yang menjadi sumber keributan itu. Namun, seolah tidak peduli dengan kesakitan gadis yang datang bersamanya,
ia hanya duduk menonton tanpa berniat membelas sama sekali. Abang, gadis kerempeng itu sudah merebut kekasih sahabatku. Wajar saja sahabatku marah, ya kan? Tapi memang si ibunya dia juga pelakor. Wajar aja kelakuannya mirip ibunya. Ya, persis Salsa jugalah statusnya. Sheila menutup mulut, berpura-pura kaget seolah keceplosan mengatakan sebuah rahasia. Rahang Alfie mengeras, pembahasan itu sangat mengganggu dirinya. Tanpa mengulur waktu lagi Alfie berbalik, ingin segera meninggalkan tempat tersebut. Sheila menatap punggung tegap yang semakin menjauh itu dengan perasaan senang. Kak Al! Panggilan dengan suara lembut itu membuat Alfie menghentikan langkah tanpa berbalik sama sekali. Tentu dia kenal pemilik suara tersebut. Makasih, Kak. Sambung gadis yang baru saja diselamatkan lelaki itu. Tanpa menjawab, pria itu hendak melanjutkan langkah, tapi gadis itu lebih dulu tiba di sampingnya. Menatap Alfie dengan senyum bahagia walau matanya terlihat masih basah dan sembab. Kakak dan Oma sehat-sehat aja kan? Aku udah lama gak mampir ke kantor kakak. Entah kenapa Alfie merasa hatinya sakit mendengar perkataan gadis itu. Mampir seperti apa yang dimaksud gadis itu? Jika setiap menginjakan kaki di kantor, ia selalu diusir. Jangan mencemaskan orang lain. Urus saja dirimu, lihat penampilanmu kini. Gadis itu menunduk, menatap pakaian sederhana miliknya, lalu tersenyum. Nggak apa, Kak. Aku nyaman kok. Alfie mendengkus, lalu mengeluarkan dompet. Sebuah kartu berwarna hitam ia serahkan pada gadis itu. Beli pakaian yang layak dan makanan yang bergizi. Kau terlalu kurus. Tanpa menunggu lama, pria itu melanjutkan langkah menuju mobilnya. Kak, besok aku akan perlihatkan baju barunya ke kakak, ya. Besok aku mampir. Teriak gadis itu senang sambil melambai-lambaikan tangan. Alfie menghembuskan napas besar, tidak mengerti dengan dirinya sendiri. Sejak kapan dia peduli dengan anak hasil hubungan gelap mendiang papanya? Sementara di dalam mobil berkaca gelap itu Salsa menyaksikan semuanya, walau tidak bisa mendengar percakapan di antara sang suami dengan gadis bertubuh tinggi tersebut. Udah mirip Om Riang. Omel Salsa yang semakin merasa kesal. Tepat saat Alfie membuka pintu mobil, Salsa segera merebahkan kepala dan berpura-pura tidur. Sayangnya dia lupa mematikan layar ponsel terlebih dahulu, hingga Alfie menyadari sang istri baru saja menggunakan benda pipih tersebut. Pria itu menghela napas lelah sambil menyalakan mobil. Andai pikirannya tidak sedang kacau, pasti dia akan dengan senang hati menjahili istri yang sedang berpura-pura tidur itu. Wanita dan miras memang sama aja. Gumam Alfie sambil memijit pelipis. Bayangan wanita yang telah merebut papanya dari sang mama kembali muncul. Kening Salsa mengernyit, telinganya masih bisa mendengar gumaman Alfie. Akhirnya ia mengakhiri sesi pura-pura tidur dan menoleh pada lelaki yang tengah sibuk dengan roda kemudi di sampingnya. Kenapa, Mas? Kebanyakan ya sampai mabuk kepayang. Gak cuma Sheila, sekarang ada yang baru lagi. Gantian, kini Alfie yang mengernyit karena bingung dengan maksud ucapan sang istri. Memangnya, laki-laki semua sama aja, suka tebar pesona, mata keranjang. Memang seharusnya jika terjadi perselingkuhan tidak seharusnya hanya menyalahkan wanitanya, karena laki-laki punya andil besar di sana. Terlalu lapar, terlalu serakah. Tidak bisa mensyukuri apa yang telah ia miliki hingga mencari yang lain lagi. Menyalahkan wanita yang menggoda, lalu menyebutnya perebut. Memangnya laki-laki itu benda mati yang tidak bisa menjaga diri sendiri hingga mudah sekali direbut? Omel Salsa panjang lebar. Namun, kalimat panjang itu cukup sukses membuat Alfie tersenyum tipis. Bersambung. Bab ke-83. Hanya suara omelan Salsa yang terdengar memenuhi mobil sepanjang perjalanan. Alfie lebih memilih bungkam sambil menahan tawa. Seperti biasa, di mata Alfie,
istrinya itu sangat lucu dan menggemaskan walau dalam kondisi mengomel. Hingga akhirnya, tepat saat mereka tiba di rumah, ponsel Alfie berdering. Salsa turun lebih dulu dan melangkah dengan cepat menuju kamar mereka. Ia masih kesal mengingat peristiwa tadi. Setibanya di kamar, Salsa segera menuju kamar mandi. Kepala dan hatinya yang tengah panas sepertinya perlu disiram agar kembali dingin. Sementara Alfie tengah menyimak informasi yang baru saja ia dapatkan. Keningnya berkerut dalam. Bawa dia ke apartemen sekarang dan pastikan tidak ada yang bisa mengikutinya. Setelah memutus sambungan telepon, pria itu menyandarkan kepala sambil memejamkan mata. Merasa aneh dengan dirinya sendiri, tapi entah kenapa kali ini dia tidak bisa seabai biasanya. Mungkinkah pengaruh Salsa? Istrinya itu memang mungil, tapi bisa mempengaruhinya sebesar itu. Senyum tipis terbit di bibirnya, ia melirik bangku di sebelahnya yang tadi ditempati sang istri. Omelan Salsa kembali terbayang. Pria itu terkekeh sambil menggeleng pelan. Apa memang semua gadis jadi suka mengomel setelah menikah, ya? Tapi, lucu juga. Mengingat sang istri membuat Alfie segera turun dari mobil dan bergegas menuju kamar mereka. Queen! Panggil Alfie sambil membuka pintu besar dan kokoh itu. Tidak ada sahutan. Ranjang, sofa, serta meja rias tampak kosong. Pria itu tersenyum, yakin jika sang istri tengah berada di kamar mandi. Dengan santai Alfie menuju walk-in closet, berniat mengambil pakaian ganti. Namun, baru saja melewati pintu pembatas, langkahnya terhenti saat tanpa sengaja melihat pantulan Salsa di salah satu cermin yang memenuhi ruangan tersebut. Tatapannya terpaku pada sosok mungil berbalut jubah mandi. Rambut hitam legam yang digulung tinggi hingga memperlihatkan indahnya leher gadis itu, serta betis ramping yang putih mulus tanpa celah, benar-benar membuat jakun Alfie naik turun. Sementara Salsa yang masih belum menyadari kehadiran Alfie di sana terus mengomeli pakaian tidurnya yang selalu berubah dan semakin kurang bahan setiap harinya. Oma mau aku masuk angin, ya? Ini baju apaan ya Allah? Rasanya mau nangis tiap malam tidur pakai mukena. Pakai baju mas saja, Queen. Kalimat singkat itu sukses membuat Salsa kaget setengah mati. Ia menoleh dengan mata membola sempurna. Jubah mandi yang kebesaran itu tidak hanya mengekspos leher Salsa, tapi lebih luas lagi hingga Alfie langsung menoleh ke sembarang arah, wajahnya bersemu merah. Salsa menjerit dan berlari kembali ke kamar mandi. Sejak kapan mas di situ? Teriak Salsa panik dari balik pintu kamar mandi yang sudah ia tutup rapat. Alfie menarik napas dalam, berusaha menetralkan debar jantungnya. Aku mau ambil pakaian. Kenapa nggak ngetok pintu dulu biar aku tahu? Protes gadis itu. Wajahnya tidak kalah merah, terlebih setelah menunduk dan melihat betapa pendeknya jubah mandi yang ia kenakan, belum lagi bagian atasnya yang cukup terekspos. Salsa memejamkan mata menahan malu. Udah, tapi kamu nggak nyaut. Jawab Alfie. Lelaki itu memilih duduk di sofa yang tersedia di sana. Senyumnya terbit mengingat kecilnya Salsa dalam balutan jubah mandi. Terlihat seksi dan menggoda. Pria itu menggeleng pelan, berusaha mengusir pikiran liarnya. Namun, detik selanjutnya matanya justru terpaku pada baju-baju tidur milik Salsa. Pintu lemari milik sang istri belum tertutup karena si pemilik langsung berhambur lari menyembunyikan diri. Tentu saja pikiran yang hendak ia usir itu bukannya menghilang justru semakin liar saja. Tuhan, gini amat cobaan hidup. Gumamnya. Salsa berpikir Alfie sudah pergi karena tidak terdengar suara apapun dari luar sana. Pelan ia membuka pintu dan mengintip. Hingga akhirnya gadis itu panik melihat Alfie terpaku menatap lemari baju tidurnya yang terbuka lebar. Ya jangan lihat ke sana. Alfie menoleh dan tersenyum melihat hanya tangan gadis itu yang menyembul dari balik pintu. Kamu lagi milih baju tidur, ya? Jangan lihat ke sana, Mas. Andai dia membawa mukena, mungkin kini Salsa sudah berlari keluar, menutup,
lalu mengunci lemari jahanam yang membuat ia malu setengah mati itu. Alfie terkekeh, berdiri dan segera menutup pintu lemari yang membuat perasaannya tidak karuan. Sebenarnya ia sendiri bersyukur Salsa tidak berminat dengan baju-baju haram itu. Andai gadis itu punya tingkat genit setara Olen, bisa dipastikan Alfie akan kesulitan memenuhi perjanjian pranikah yang telah mereka sepakati. Mungkin awalnya tujuan pernikahan itu untuknya hanya sekedar memenuhi keinginan Oma dan membuatnya tenang, lepas dari rentetan perjodohan. Namun, makin kesini tujuannya semakin berubah. Ia ingin Salsa melihatnya sebagai seorang pasangan, bukan partner kerjasama untuk membahagiakan Bu Rumi dan Uma saja. Apa salahnya kan mereka saling menerima? Mereka sudah menikah, berarti mereka berjodoh bukan? Lebih tepatnya, ia hanya ingin menikah sekali dan wanita itu satu-satunya untuk selamanya. Mungkinkah? Mengingat Salsa yang seolah enggan membuka hati, Alfie merasa jalannya tidak akan mudah. Mas, bisa tolong nggak? Pinta Salsa dengan suara memelas. Jawab Alfie. Pria itu kembali duduk di sofa dengan santai. Senang sekali menjahili istrinya. Tolong ambilkan mukenaku, Mas. Di mana? Tanya Alfie acuh tak acuh. Tentu saja dia tidak berniat mengambilnya. Di depan, Mas. Di dekat tempat tidur. Jawab Salsa penuh harap. Alfie berdiri, mengambil kemejanya di lemari, lalu mendekati pintu kamar mandi. Pakai ini saja. Kening Salsa berkerut dalam melihat kemeja besar warna putih yang kini berada di tangannya. Mukena aja, Mas. Ini kebesaran, pasti kedodoran. Lagi malas jalan ke sana, Queen. Sahut Alfie enteng. Salsa benar-benar putus asa. Tapi ini terlalu besar. Coba aja dulu. Jawab Alfie yang sudah kembali duduk di sofa. Tentu saja ia hanya berniat menjahili istrinya, membayangkan sang istri mengenakan baju kedodoran, pasti akan terlihat lucu. Di kamar mandi Salsa terus menatap pantulan dirinya di cermin. Baju Alfie yang kebesaran membungkus tubuh mungilnya. Hanya saja baju itu tetap saja terlalu pendek, tidak menutupi lutut Salsa. Belum lagi rambutnya, mahkota yang selama ini ia jaga tentu akan terlihat jelas. Salsa menarik napas dalam dan menghembuskannya perlahan. Nggak apa-apa, Sal. Tenang aja, nggak dosa kok dia lihat rambutmu. Kan udah sah, dia suamimu. Ucap Salsa pada pantulannya di cermin. Berusaha meyakinkan diri. Tapi kalau dia macam-macam gimana? Pipi Salsa memerah mengingat peristiwa yang sempat terjadi sebelum mereka pergi makan malam di luar. Namun, detik selanjutnya ekspresi di wajahnya kembali datar. Enggak akan aku biarkan lagi buaya darat itu menyentuhku. Enak aja, setelah merebut ciuman pertamaku, dia malah lirik-lirikan sama Sheila, terus tebar pesona ke gadis lain. Ingat dosa, Sal. Kalimat itu terlintas di kepala, membuat bahu Salsa melemah. Sudah hampir setengah jam, tapi Alfie masih setia menunggu Salsa keluar dari kamar mandi. Queen, kamu nggak pingsan kan di dalam? Tanya Alfie dengan seringai jahilnya. Ia yakin tubuh Salsa yang tergolong kecil itu akan tenggelam dalam kemejanya yang besar. Sebenarnya ia tidak tega. Tapi kapan lagi bisa membuat gadis itu bisa lebih menerimanya sebagai seorang suami? Salsa selalu menjaga jarak. Jangankan memperlihatkan auratnya, sekedar bersentuhan saja terasa sulit jika bukan karena sebuah tragedi. Alfie kembali teringat satu langkah besar yang telah terjadi di antara mereka. Tanpa sadar wajahnya merona seiring senyum kemenangan. Bayangan bibir Salsa kembali teringat, membuatnya salah tingkah sendiri. Andai aku tahu menikah semenyenangkan ini, sebaiknya kami bertemu lebih cepat. Mas, kamu kenapa? Suara lembut itu menarik Alfie kembali ke dunia nyata. Ia menoleh. Enggak. Mulutnya tidak kuasa melanjutkan kata.
Lagi dan lagi Jakun yang naik turun mewakili perasaannya saat ini. Salsa yang melihat Alfie terdiam dan terus menatapnya tanpa berkedip tentu jadi salah tingkah. Gadis itu menarik-narik ujung baju, berharap kain itu bisa memanjang menutupi lutut. Bersambung. Bab ke-84. Ini, pakailah. Tanpa melirik Salsa, Alfie yang tadi bergegas keluar ruangan itu kembali dengan membawa mukena untuk Salsa. Pria itu menyodorkannya dengan cepat, lalu segera bergegas ke kamar mandi. Salsa mematung dengan mukena di tangan. Suara pintu kamar mandi ditutup menyadarkannya. Ia menoleh pada cermin di ruangan itu dan melihat pantulan dirinya dalam baju kemeja milik sang suami. Terlalu jelekkah? Setelah mengenakan mukena, Salsa memutuskan untuk langsung berbaring di ranjang dan memejamkan mata. Entah kenapa dia merasa rendah di mata Alfie. Tanpa sadar cairan hangat yang sejak tadi ditahan, perlahan meluncur dari sudut mata. Wajar saja, dia terbiasa dengan wanita secantik Mbak Olin. Bagaimana bisa aku menandingi wanita-wanita yang sudah lebih dulu berada di sekitarnya? Salsa tersenyum miris seraya mengusap sudut mata nan basah. Rasanya sudah cukup lama, tapi Alfie tidak kunjung selesai dengan urusannya. Hingga akhirnya Salsa benar-benar terlelap. Sementara itu, Alfie yang masih di kamar mandi menyesali kelakuannya sendiri. Niat hati ingin menjahili istri, akhirnya justru dia sendiri yang kesulitan. Kenapa dia bisa berubah? Harusnya kan, agah. Pria itu menjambak rambut dengan frustasi di bawah kucuran air dingin. Butuh waktu lama menenangkan sesuatu yang bergejolak. Entah berapa lama waktu yang lelaki itu butuhkan untuk menenangkan diri. Dia baru keluar setelah merasa benar-benar tenang, meskipun bibirnya memucat karena terlalu lama berendam air dingin. Menghembuskan napas besar, pria itu keluar dari walk-in closet. Matanya memindai isi kamar dan menemukan sang istri terlelap di atas ranjang. Perlahan ia mendekat, berniat untuk segera merebahkan tubuh lelahnya. Namun, mukena bagian bawah Salsa yang tersingkap memperlihatkan sebagian kecil betis mulusnya. Hal sederhana, tapi sukses membuat Alfie mengusap kasar wajahnya. Bayang-bayang Salsa dengan jubah mandi kembali terlintas, berlanjut dengan Salsa yang terlihat menggoda dalam baju kemeja miliknya. Ya Tuhan, gini amat cobaan hidup. Nampaknya sinyal bahaya terlalu tinggi. Alfie memutuskan untuk segera keluar dari kamar sebelum dirinya hilang kewarasan. Lebih baik mengungsi ke kamar lain untuk sementara waktu, daripada menerima kebencian Salsa karena telah melanggar perjanjian pranikah yang telah mereka sepakati. Aku menyesal ada poin tidak berguna itu dalam perjanjian. Pria itu menghempaskan tubuh keranjang setelah tiba di kamar tamu, lalu menutup wajah dengan bantal. Sayangnya bayang-bayang Salsa terus mengganggu. Sial! Umpatnya seraya bangkit dan kembali harus menuntaskan sesuatu di kamar mandi. Salsa terbangun di sepertiga malam, ia terduduk dan memeriksa sisi lain di tempat tidur itu. Tidak ada Alfie di sana. Dia kecewa. Lama Salsa terdiam, hingga akhirnya memutuskan untuk menjalankan salat malam. Salsa menyibukkan diri dengan membaca kalamullah hingga waktu subuh tiba. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Alfie masuk dengan wajah lelahnya. Sesaat tatapan mereka bertemu hingga Alfie lebih dulu buang muka dan berjalan cepat menuju walk-in closet. Pria itu bersiap-siap untuk ke masjid. Mata Salsa terus mengikuti pergerakan Alfie. Suaminya selalu terlihat semakin tampan jika mengenakan baju koko. Mas? Panggil Salsa saat Alfie hendak keluar dari kamar. Tanpa menoleh Alfie berkata, "Jangan pernah mengenakan pakaian terbuka lagi." Pria itu melanjutkan langkah hingga akhirnya menghilang di balik pintu kokoh yang tertutup rapat. Salsa tertunduk seraya menggigit bibir menahan tangis. Apa dirinya sebegitu jeleknya hingga suaminya sendiri tidak suka melihatnya mengenakan pakaian terbuka? Rasanya tidak adil. Apa dirinya harus secantik Olin agar boleh berpakaian terbuka di depan lelaki itu?
Salsa menarik napas dalam dan menghembuskannya perlahan. Apa sih, Salsa? Kenapa pula kamu sedih? Lagian buat apa pula kamu mengenakan pakaian terbuka di depan buaya itu? Salsa merutuki dirinya sendiri. Siapa juga yang mau pakai pakaian terbuka di depan dia? Salsa mendengkus kesal. Berusaha berpikiran logis kembali. Mereka bukan suami istri seperti pada umumnya. Seperti biasa, Salsa akan ikut menyiapkan sarapan pagi. Ini salah satu peran istri yang akan tetap ia lakukan meskipun Alfie tidak menuntutnya. Setidaknya dia masih menjalankan sebagian perannya meskipun tidak sempurna. Tolong dihidang, ya? Titah Salsa setelah selesai memasak. Gadis itu harus segera bersiap-siap untuk bekerja agar tidak terlambat. Tidak butuh waktu lama ia sudah selesai dan menuruni tangga dengan semangat. Enak banget, siapa yang masak? Tanya Alfie yang ternyata sudah duduk di meja makan meskipun masih mengenakan baju koko dan sarung. Seperti biasa tuan, nyonya muda yang siapkan. Jawab kepala pelayan seraya menunjuk Salsa sopan. Salsa yang baru saja tiba langsung tersenyum senang. Tentu dia senang masakannya mendapat pujian dari sang suami. Bukankah memang itu tujuannya? Memanjakan perut suami. Alfie menoleh dan terlihat kaget. Benar saja, pria itu tersedak dan terbatuk-batuk. Salsa spontan mendekat dan menyodorkan segelas air. Alfie meraihnya dan menghabiskan isi gelas itu dalam sekejap. Salsa hendak mengusap pundak lelaki itu, bermaksud membantu menenangkan. Namun, Alfie lebih dulu berdiri dengan wajah merah. Pergi kerjanya dengan sopir saja, ya? Aku masih ada kerjaan lain. Tanpa menunggu jawaban Salsa, pria itu lagi-lagi melarikan diri. Salsa menatap punggung kekar yang berlari menaiki tangga. Ia merasa miris dengan hubungan mereka yang sebentar akur, sebentar berjarak. Entah akan bagaimana hubungan pernikahan mereka ke depannya. Memikirkan hubungannya dengan Alfie hanya membuat Salsa murung. Benar saja, Salsa yang biasanya ceria, hari ini bekerja sambil melamun. Bahkan ia tidak menyadari Alfie memasuki kantor dan lewat tepat di hadapannya yang tengah membersihkan meja resepsionis. Tidak jauh berbeda dengan Salsa, Alfie juga terus memikirkan istrinya yang nampak murung. Apa dia ada masalah, ya? Pria kurang peka itu tidak sadar akibat dari kelakuannya yang jelas-jelas menghindari Salsa sejak malam. Tanpa berpikir dua kali Alfie meminta Nina untuk ke ruangannya. Tentu tujuannya ingin menginterogasi sahabat istrinya itu. Nina di mana ya? Tanya Sinta setelah mendapat telepon dari sang bos. Salsa menoleh. Tadi masih di pantry, Kak. Kenapa? Oh, ya udah aku ke sana dulu. Bos minta dia ke ruangan. Salsa terdiam mendengar ucapan wanita yang kini telah berjalan menuju pantry. Bukankah biasanya dialah yang diminta ke ruangan lelaki itu? Kenapa sekarang Nina? Salsa menarik napas dalam, dadanya terasa semakin sesak. Cal, aku mau ke ruangan bos. Tolong kerjaan aku yang di lorong dikit itu. Boleh? Nina memohon dengan puppy eyes. Salsa tersenyum dan mengangguk. Nina gak mungkin mau dengan buaya itu. Apalagi dia sahabatku. Tapi... Salsa teringat ucapannya pada Nina saat mereka di taman. Dia pernah mengizinkan sahabat baiknya itu jika ingin menjalin hubungan dengan Alfie dan kini ia menyesal. Terlalu banyak berpikir dan melamun membuat Salsa lupa meletakkan tanda pembatas area lantai yang masih basah. Jerit dan suara benda jatuh terhempas langsung mengagetkan Salsa. Matanya melotot sempurna saat melihat seorang gadis terpeleset dan meringis kesakitan. Astagfirullah! Salsa bergegas mendekat dan membantu gadis itu berdiri. Ia membawanya ke pantry dan memberinya minum. MBA, maaf. Ini murni kesalahan saya yang lupa menaruh tanda lantai basah. Sesal Salsa mengakui kesalahannya.
Gadis yang sudah merasa lebih baik itu tersenyum lembut. Nggak apa, Kak. Salah saya juga yang terlalu buru-buru sampai nggak lihat lantainya basah. Salsa tersenyum melihat kebaikan hati gadis di hadapannya. MBA mau kemana? Rasanya saya belum pernah melihat Mbak di sini. Gingsul gadis manis itu terlihat saat ia tersenyum. Saya mau menemui Kak Al. Nona Alza, ternyata Anda di sini. Saya mencari Anda sejak tadi. Bos sudah menunggu. Raiza berdiri di ambang pintu pantry. Bersambung. Bab ke-85. Gadis bernama Alza itu langsung berdiri dengan semangat. Oh ya, maaf Kak Ray. Ayo. Ia menoleh pada Salsa. Saya pergi dulu ya, Kak. Terima kasih bantuannya. Seru gadis itu riang. Salsa mengangguk sambil tersenyum. Tidak lama kemudian Nina kembali. Salsa sudah menyelesaikan pekerjaannya dan tengah menikmati segelas teh hangat. Cal, cewek cantik yang ke ruangan Pak Bos, kamu tahu? Tanya Nina heboh. Salsa menghembuskan napas besar. Yang bersama Pak Ray? Nina mengangguk antusias dan segera mengambil tempat duduk tepat di samping Salsa. Tadi sempat ketemu, tapi belum kenalan. Seingatku, tadi Pak Ray memanggilnya Alza. Dia siapanya Pak Bos? Cal? Tanya Nina lagi yang hanya dijawab Salsa dengan mengangkat kedua bahu dengan acuh tak acuh seolah tidak peduli. Pak Alfi memuji penampilan perempuan itu. Setelah di acara pernikahanmu, baru tadi aku dengar dia muji perempuan lagi. Ujar Nina seraya mengusap dagu. Kira-kira dia siapa, ya? Dia manggilnya Kak Al, kayak udah kenal lama dan akrab. Salsa hanya diam, tapi dalam kepalanya dipenuhi pertanyaan yang sama. Kamu gak cemburu? Tanya Nina yang heran melihat sahabat baiknya hanya diam saja melihat seorang wanita mendatangi suaminya. Salsa menoleh, lalu berdehem canggung. Aku biasa aja, Nin. Lagi pula kan aku udah pernah bilang. Aku bakal lepasin dia kalau dia udah menemukan cinta sejatinya. Salsa menggigit bibir dan tertunduk setelah mengatakan hal tersebut. Dia merasa sesak setelah mengatakannya. Cal, aku cuma mau mengingatkan lagi, pernikahan bukan mainan. Segitu nggak bisanya kamu buka hati untuk Pak Bos? Dia tampan dan rupawan, plus hartawan dari keluarga Hermawan. Udah kayak dewa yang turun dari awan. Kurangnya apa, sih? Salsa menarik napas dalam. Tanpa Nina jabarkan pun dia sudah melihat semua kelebihan lelaki itu. Hanya saja dia masih ragu dengan perasaannya. Kening Nina mengernyit melihat Salsa bungkam. Oke, anggaplah kamu tidak tertarik dengan segala wan-wan yang suamimu miliki. Tapi kamu gak lupa kan? Dia suamimu. Kamu berhak marah bahkan mengamuk pada perempuan yang berusaha tebar pesona pada suamimu. Cal! Nina selalu sukses menjadi kompor. Namun, nampaknya kali ini kompornya terlalu panas hingga akhirnya Salsa tidak hanya kepanasan, bahkan meleleh. Suara gadis itu bergetar. Aku bisa apa kalau memang seleranya bukan aku? Nina terdiam bingung. Apa maksudnya? Cal, Pak Bos nggak mungkin mau nikah kalau nggak ada sedikit pun darimu yang bisa ia terima. Salsa mendongak, matanya sudah memerah. Kamu lupa, Nin? Kami menikah demi Oma dan Ibu. Dia hanya ingin tenang dan aku ingin Ibu senang. Tidak ingin berdebat, Nina memilih diam sebentar agar Salsa bisa menenangkan diri. Mana tega ia melihat air mata sahabatnya itu. Namun, satu hal yang mulai ia sadari kini, sahabat baiknya sudah mulai membuka hati. Lihatlah, ia menangis hanya karena membahas suaminya. Aku tahu, kamu kepikiran hubungan kalian kan? Makanya sejak pagi kamu banyak melamun. Perasaanmu gak salah kok, Cal. Nina memeluk Salsa yang mulai terisak. Salsa menggeleng, melepas pelukan seraya menghapus air mata. Bukan, hubungan kami memang gak seperti Pak Sutri pada umumnya dan aku maklum.
Lagi pula dia terbiasa dengan wanita-wanita cantik seperti MB Olen dan MB Alza. Aku sadar diri, Nin. Nina tersenyum. Kamu cemburu, Cal. Lekas Salsa menggeleng. Bukan, aku hanya teringat, aku selalu kalah dari wanita cantik lainnya. Dulu, aku dikhianati karena adikku lebih cantik. Sekarang, aku punya suami yang selalu dikelilingi wanita cantik. Hei, kamu juga cantik, Cal. Coba kamu berpenampilan lebih terbuka saat berduaan dengan Pak Bos. Aku jamin. Enggak, Nin. Aku nggak mau. Salsa buang muka. Wajahnya sudah memerah mengingat kejadian tadi malam. Bagaimana Alfie melewatinya tanpa melirik sedikit pun. Betapa memalukannya, padahal dia belum sampai mengenakan pakaian yang lebih terbuka. Ditambah kalimat pria itu yang memintanya agar tidak mengenakan pakaian terbuka lagi. Benar-benar sukses membunuh rasa percaya diri Salsa. Mendengar jawaban Salsa, tentu saja Nina berpikiran lain. Gak mau? Berarti selama menikah kamu belum pernah. Salsa tidak menjawab. Sudah tahu saja ke arah mana jalan berpikir sahabatnya itu. Aku mau ke toilet dulu, ya? Salsa berdiri dan segera melesat meninggalkan Nina yang masih terpaku di tempat. Bagaimana bisa hubungan suami istri sehambar itu? Dan bagaimana bisa Pak Alfie mengabaikan gadis secantik Salsa? Apa dia tidak normal? Nina masih bergelut dengan pikirannya sendiri. Tiba-tiba rasa kesal menyusup ke dalam dada. Sementara Salsa yang tengah berjalan menuju toilet mendapat panggilan dari Sinta. Ia berdebar sebab biasanya wanita berpakaian rapi itu yang memanggilnya jika Alfie memintanya ke ruangan. Untung aku lihat kamu, ucap Sinta riang. Ada apa, Kak? Tolong ke lantai atas, ya? Bantu merapikan ruang rapat. Yang lain lagi sibuk banget. Boleh? Mata yang nampak indah dengan bantuan soft lens warna grey itu menatap penuh harap. Salsa tersenyum. Tentu boleh, Kak. Sinta mengucapkan terima kasih berkali-kali karena bantuan Salsa memang sangat dibutuhkan kini. Sesuai permintaan, Salsa menaiki lift menuju lantai teratas gedung tersebut. Entah kenapa ia berdebar seolah akan bertatap muka dengan Alfie, padahal kemungkinan itu sangat kecil mengingat pria itu sangat jarang keluar dari ruangan jika tidak terlalu mendesak. Baru saja keluar dari lift, matanya sudah disuguhi pemandangan orang-orang berlalu lalang dan terlihat sangat sibuk. Nampaknya sedang ada proyek besar hingga membuat semuanya bekerja keras. Salsa! Wah, kebetulan yang sangat kebetulan! Panggil salah seorang pria yang sudah terlihat lelah. Bahkan bulpen sudah nangkring di daun telinganya. Ada apa, Pak? Tanya Salsa setelah mendekat. Tolong banget, ya. Sumpah lututku rasanya mau putus bolak-balik ruangan bos. Tolong antarkan ini ke ruangan Pak Bos, ya. Please. Pinta lelaki itu. Salsa menelan saliva dengan kasar. Inikah maksud debar yang sejak tadi ia rasakan? Melihat Salsa mematung, pria itu kembali berbicara. Pak Bos lumayan jinak denganmu, Sal. Kau tahu? Dia seperti berencana membunuhku secara perlahan. Laporan yang bisa dikirim via email dan direvisi dengan praktis, kali ini dia minta dicetak rapi dan diantarkan langsung ke ruangannya. Rasanya nyawaku sudah di ujung tanduk bolak-balik ruangan, Bos. Meskipun enggan, akhirnya Salsa setuju membantu dengan syarat pria itu juga membantunya menyiapkan ruang rapat. Tentu saja pria itu dengan semangat menyetujui syarat dari Salsa. Menyiapkan ruang rapat 1000 kali lebih baik daripada berurusan dengan atasan yang terlihat seperti singa lapar sejak tadi pagi. Memang sejak tiba di kantor, Alfie dalam mode senggol bacok. Kesalahan sedikit saja bisa membuatnya mengamuk. Setelah menekan alat di tepi pintu kokoh itu, seseorang di dalam ruang sudah lebih dulu bicara. Sudah saya katakan untuk langsung masuk saja jika laporannya sudah selesai. Kau tuli. Nampaknya Alfie sudah hafal dan tengah menanti staf yang sedang berurusan dengannya. Kak,
jangan marah-marah. Suara itu bisa Salsa dengar walau samar. Ternyata Alfie masih bersama Elsa di dalam sana. Saat pintu terbuka, tatapan Salsa terpaku pada sesosok pria yang tengah duduk di sofa bersama Elsa. Pria itu sibuk dengan berkas di tangannya, sementara Elsa tengah menikmati banyak camilan yang tersedia di meja. Alfie mendongak, ia cukup kaget melihat keberadaan Salsa. Ada apa? Meski terkesan dingin, tapi suaranya terdengar lebih lembut. Salsa melirik Elsa yang duduk di samping Alfie, lalu kembali menatap suaminya. Maaf mengganggu, Pak. Saya mau mengantarkan laporan. Kening Alfie mengernyit tidak senang. Kenapa kamu yang antar? Mana dia? Dia sakit kepala. Iya, dia sakit kepala. Salsa merasa dia tidak berbohong sepenuhnya, sebab lelaki tadi memang terlihat pusing. Tentu saja pusing karena kelakuan atasannya itu. Kamu perhatian sekali ya pada pria di luar sana. Ujar Alfie. Letakkan saja di meja dan silakan lanjutkan pekerjaanmu. Salsa mendekat, meletakkan map dengan rapi di hadapan Alfie. Kakak imut! Seru Elsa yang baru menyadari keberadaan Salsa. Sejak tadi dia terlalu fokus pada makanan lezat yang sudah lama tidak ia nikmati. Salsa memaksakan senyum. Hei, MBA! Elsa mengerucutkan bibir. Panggil Elsa aja, jangan MBA. Memangnya aku kelihatan tua ya Kak Al? Tanya Elsa sambil menoleh pada Alfie. Alfie yang terus menatap berkas di tangannya menggeleng. Enggak, kamu cantik. Jawabnya singkat. Elsa tersenyum senang. Sementara Salsa merasa pasokan oksigen di sekitarnya berkurang. Bisa-bisanya pria itu memuji perempuan lain di depan hidung istrinya sendiri. Apa dia tidak punya hati sama sekali? Salsa benar-benar dongkol. Oh, iya. Elsa memang cantik. Sambung Salsa. Seketika tangan Alfie yang sejak tadi sibuk membolak-balik laporan terhenti. Kalau begitu saya pamit dulu, ada kerjaan lain yang harus saya selesaikan. Salsa sedikit menunduk sebelum berbalik. Kerjaan apa? Membantu laki-laki lain lagi? Tanya Alfie. Langkah Salsa terhenti, ia kembali membalikkan badan sambil tersenyum. Bukan, kebetulan orang yang saya bantu mengantarkan laporannya kemari tengah membantu saya menyiapkan ruang rapat, jadi saya harus ke sana untuk membantunya. Rahang Alfie mengeras. Panggil dia kemari, sepertinya dia sudah tidak ingin bekerja lagi. Mata Salsa membula sempurna. Apa maksudnya, dipecat? Bersambung. Bab ke-86. Kak! Kau tegur Elsa sambil menyentuh lengan Alfie. Ia merasa Alfie sudah keterlaluan. Wajar saja, sebab sejak tadi ia menjadi saksi bagaimana tertekan dan lelahnya staf laki-laki yang bolak-balik ke ruangan untuk menyerahkan laporan. Namun, selalu berakhir dengan luapan emosi sang bos. Melihat interaksi Alfie dengan Elsa membuat Salsa tidak kuat lagi untuk lebih berlama-lama menyaksikannya. Ia merasa menjadi obat nyamuk di antara sepasang manusia itu. Tanpa kata Salsa segera pergi dari ruangan Alfie. Ingat, Sal. Memang begini isi perjanjian pranikah itu. Dia bebas mendekati wanita manapun untuk menemukan calon istri yang lebih pantas. Namun, apa begitu tidak sabarnya, ya? Hingga belum sebulan dia sudah sangat bersemangat mendekati banyak wanita. Salsa tiba di ruang rapat. Sesuai kesepakatan, staf laki-laki tadi membantu Salsa menyiapkan ruang rapat tersebut karena akan segera digunakan. Melihat Salsa datang, pria muda itu langsung mendekat dan bertanya. Bagaimana, Sal? Salsa menarik sudut bibir. Aman, Pak. Pria itu tersenyum lebar seraya mengusap dada. Dia tidak tahu saja karirnya sempat terancam. Oh iya, ini dikit lagi selesai. Kamu tunggu aja, biar aku yang selesaikan. Jangan, Pak. Biar saya saja.
Ini pekerjaan saya. Tolak Salsa seraya bergegas merebut botol air mineral yang tengah berada di tangan pria itu. Gak apa-apa, ini bentuk terima kasih aja. Pria yang memang lebih tinggi dari Salsa itu tentu dapat mengelak dengan mudah. Wah, 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 luar biasa sekali. Setelah merayu Pak Bos, sekarang merayu lelaki lain. Lupa dengan status sendiri, ya? Salsa serta lelaki yang kekeh membantunya itu menoleh ke ambang pintu secara bersamaan. Terlihat Sheila berdiri sambil melipat tangan di dada. Hah? Mulutnya dijaga? Ya. Saya kenal Salsa dengan baik. Dia nggak mungkin merayu Pak Alfi. Jawab pria itu. Tentu ia akan membelah Salsa. Gadis itu telah banyak membantunya. Terlebih, dia juga tahu bagaimana akhirnya jika berani membuat masalah dengan gadis bertubuh mungil tersebut. 4 wanita yang harus menikmati pekerjaan sebagai cleaning service selama beberapa hari cukup menjadi pelajaran berharga. Lebih baik tidak peduli dan tidak tahu rumor apapun yang berhubungan dengan sang bos. Lelaki berkuasa itu dapat memberi hukuman yang sering di luar perkiraan, bahkan dapat mengancam perkembangan karier nantinya. Sheila terdiam setelah mendapat jawaban tidak bersahabat dari pria yang berada di samping Salsa. Padahal dia sangat berharap lelaki itu akan pergi dari sisi Salsa dan menilai jelek wanita itu. Nampaknya harapan tinggal harapan. Kamu mau apa kemari? Tanya Salsa tenang. Tadinya mau bantu beres-beres di sini. Tapi kelihatannya sudah rapi, ya? Kalau begitu, aku permisi dulu. Tanpa menunggu jawaban Salsa, Sheila bergegas pergi meninggalkan ruang rapat. Tentu saja niatnya ingin menyelinap kembali ke ruangan Alfi. Pria idaman yang sangat ingin ia dapatkan. Salsa menghela napas dalam. Ia dapat menebak kemana adik tirinya itu akan pergi. Namun, detik selanjutnya kening Salsa mengernyit. Ia teringat Alza yang tengah berduaan dengan Alfi di dalam ruangan. Dia harusnya tegas, memilih Sheila atau gadis manis tadi. Dasar serakah. Salsa berdecak kesal. Apa? Bagaimana? Salsa hampir melupakan lelaki yang tengah membantunya mempersiapkan ruang rapat. Ia menoleh sambil memaksakan senyum dan menggeleng pelan. Gak ada, Pak. Ya udah kalau Bapak mau bantu saya menyelesaikan pekerjaan di sini. Terima kasih banyak, Pak. Pria itu tersenyum dan mengangguk mantap. Akhirnya Salsa pamit untuk keluar lebih dulu dan bergegas mengejar Sheila. Dari kejauhan ia bisa melihat Sheila tengah berkacak pinggang. Ya Allah, ngapain lagi anak itu? Salsa mempercepat langkah hingga tiba di samping Sheila. Kamu ngapain? Jangan membuat keributan. Orang lagi pada sibuk semua. Di hadapan Sheila, Alza tengah menatap datar dengan sedikit gemetar. Wanita itu seperti takut dengan Sheila. Bukan urusanmu. Bentak Sheila sambil menoleh pada Salsa. Aku sedang membuat perhitungan dengan pelacur ini. Setelah pacar Luna, sekarang dia mengganggu calon suamiku. Sheila kembali menatap nyalang gadis manis bergingsul di depannya. Kening Alza berkerut tipis. Calon suami? Ulangnya. Sejak tadi Sheila hanya mengomel dan mengata-ngatai tanpa menjelaskan penyebab ia marah. Sementara Alza yang seringkali mendapat bulian dari Sheila Sias tentu memiliki trauma dan rasa takut untuk melawan atau sekedar bertanya letak kesalahannya. Sheila dan Alza berkuliah di tempat yang sama. Mereka adalah rekan seangkatan. Namun, memang tidak ada kenangan baik yang tercipta di antara keduanya. Alza selalu menjadi bahan tertawaan di setiap kesempatan. Bukan tidak pernah melawan, Alza pernah mencoba membela diri dan menanyakan letak kesalahannya. Tahu jawabannya apa? Sheila dan temannya hanya tidak suka melihat Alza. Selain itu, penampilan Alza yang sederhana juga menjadi alasan mereka untuk terus mengganggunya. Universitas Gemilang sebagian besar diisi oleh anak-anak pejabat, pengusaha, dan golongan berada lainnya. Menurut mereka penampilan Alza dinilai tidak cocok
dan mencoreng nama baik universitas ternama itu. "Ya, kau baru saja keluar dari ruangan calon suamiku. Kau memang gatal, ya?" bentak Sheila dengan tatapan penuh kebencian. Untuk pertama kalinya Alza tersenyum miring melihat Sheila. Gadis itu mendengkus. "Jangan mimpi menjadi istrinya." Tentu saja kalimat pendek itu mematik api amarah yang semakin besar dan berkobar. "Kau! Pelacur murahan!" Sheila maju dan hendak menerjang. Beruntung Salsa bergerak cepat melumpuhkan pergerakan adik tirinya itu. Hingga akhirnya Sheila tersungkur dan Salsa tindih di lantai. Mata bulat Alza mengerjap beberapa kali. Ia yang sempat mundur dan melindungi wajahnya, kini menatap takjub pada Salsa yang telah menyelamatkannya. "Keren!" pujinya seketika. "Lepasin aku, sialan!" bentak Sheila berusaha melepaskan diri. Rasanya ia benar-benar terbakar. Bagaimana bisa Salsa menghalangi dirinya? Andai orang desa tahu kejadian hari ini, tentu mereka akan menertawakan Sheila. Orang yang selama ini menjadi tameng, garda terdepan untuk membelanya, kini justru membuat tubuh sintalnya terhempas ke lantai. Raiza yang baru saja muncul dari lift mengernyit saat melihat sekumpulan orang, tidak jauh dari ruangan sang bos. "Ada apa ini?" tanyanya sambil mendekat. Tubuh Sheila bagai membeku. Tentu dia ingat pemilik suara itu, lengkap dengan ancamannya. "Kak Ray, dia hampir menyerangku." Adu Alza seraya menunjuk Sheila. "Untung ada kakak imut yang membantuku," sambungnya sambil menatap takjub Salsa. Melihat Salsa tengah menindih Sheila, bergegas Reza mengambil alih. "Biar saya saja, maksud saya, biar saya saja yang atasi dia." Hampir saja Reza keceplosan. Tidak perlu banyak tenaga, Reza kembali menyeret Sheila yang sudah pasrah menuju lift. Sementara Salsa tengah berdebar, takut ada yang menyadari kesalahan Reza. "Kak Salsa, terima kasih bantuannya, ya?" seru Alza riang seraya merangkul lengan Salsa. Istri Alfi itu terperanjat, lalu menoleh dan tersenyum lembut. "Sama-sama Alza. Kamu tahu nama saya dari mana?" Itu dari Kak Al." jawab Alza pendek tanpa penjelasan sama sekali. Salsa manggut-manggut. "Sebagai tanda terima kasih. Ayo, aku traktir minum kopi." Alza menarik tangan Salsa tanpa menunggu persetujuan. "Tapi ini jam kerja, El," ucap Salsa yang kini sudah berada di dalam lift. "Tidak masalah, aku akan minta izin ke Al untuk bawa kakak bersamaku," jawab Alza santai. "Lagi pula, Kak Al juga ingin aku dekat dengan kakak imut." Gadis itu tersenyum riang, menampilkan gingsul yang menambah kesan manis di wajahnya. Entah kenapa Salsa justru merasa sesak. Ia yakin Alza sudah mengetahui hubungannya dengan Alfi. Pasti lelaki itu sengaja menyuruh Alza mendekatinya untuk memperkenalkan calon istri pilihannya pada Salsa. Lelaki itu ingin menyampaikan bahwa gadis manis bergingsul itulah type calon istri idamannya. Sekuat tenaga Salsa menahan air mata yang hampir tumpah. Setibanya di salah satu cafe ternama yang letaknya tidak terlalu jauh dari kantor, Alza memesan kopi serta camilan untuk mereka. Sejak tadi, tidak henti-hentinya gadis itu tersenyum memperhatikan Salsa. "Kenapa?" tanya Salsa. Alza menggeleng. "Gak ada, aku cuma kagum. Kakak keren banget tadi." Ia bertepuk tangan dengan riang. Salsa mengulas senyum. "Terima kasih," jawabnya singkat, lalu menunduk. Melihat raut wajah Salsa yang seolah banyak pikiran, membuat Alza kepo dan bertanya. "Kakak kenapa? Sedang ada masalah?" Salsa mendongak dan tersenyum. Namun, tidak kunjung bersuara. Dia masih berusaha menekan luapan rasa kecewa dan memperkokoh bendungan air mata yang entah kenapa terasa semakin mendesak untuk keluar.
kakak bisa cerita ke aku. Mulai sekarang, aku akan berusaha menjadi teman yang baik untuk Kak Salsa. Bukannya tenang, mendengar kalimat Alza justru membuat bendungan air mata itu jebol. Cairan hangat yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah juga. Astagfirullah! Kakak kenapa? Apa ada yang sakit? Duh, pasti karena bantuin aku tadi ya, Kak. Alza panik dan cemas. Tentu saja, sebab saat ia mengirim pesan pada Alfie bahwa akan mengajak Salsa minum berdua di luar, lelaki itu sudah memperingatinya agar menjaga Salsa dengan baik. Apa jadinya kalau lelaki itu tahu Salsa kini tengah menangis? Tanpa berpikir panjang, Alza meraih ponsel dan menekan beberapa angka dan segera menghubungi nomor tersebut. Saking paniknya, tangan gadis itu bergetar dan tanpa sengaja menyalakan loudspeaker. Halo, selamat siang, dengan pemadam kebakaran. Ada yang bisa dibantu? Mendengar suara dari ponsel Alza, mata Salsa membola sempurna dan bergegas menyambar ponsel gadis tersebut. Ia memutus panggilan, lalu mengusap dada. Ia ngos-ngosan seolah baru saja berlari sangat jauh. Bahkan air mata yang sempat keluar, berhenti begitu saja. Mereka saling pandang, lalu tawa keduanya pecah bersamaan. Bersambung. Bab ke-87. Kenapa malah nelpon damkar? Tanya Salsa setelah menyudahi tawa. Hanya sesekali ia masih terkikik mengingat tingkah gadis manis di depannya. Niatnya mau telepon ambulans, tapi karena panik malah nelpon damkar. Jawab Alza, menutupi kedua pipinya yang memerah karena malu. Salsa menatap heran. Alza yang menyadari itu langsung menjelaskan. Aku pikir kakak sakit, makanya, tapi kakak kenapa nangis? Ada yang sakit? Salsa menggeleng pelan. Bukan sakit, cuma nyesek. Jawabnya dalam hati. Kening Alza mengernyit. Terus, kenapa kakak nangis? Hanya kepikiran sesuatu. Jawab Salsa sambil tersenyum. Gadis yang kini bersamanya memang terlihat cantik dan menarik. Wajar rasanya jika Alfie lebih menyukai gadis seperti Alza. Penampilannya rapi dan modis dalam balutan pakaian yang tergolong sangat sopan, meskipun tanpa hijab. Rambut bergelombang yang diikat tinggi seolah memamerkan keindahan leher gadis itu. Salsa menghela napas dalam, mengingat Alfie enggan melirik dirinya. Namun, secepat mungkin Salsa mengembalikan senyum di wajahnya, ia mendungak menatap Alza. Kamu cantik sekali. Mata Alza berbinar. Tidak menyangka dirinya akan mendapat pujian secara tiba-tiba. Serius, Kak? Apa karena pakaian ini, ya? Aku harus berterima kasih sama Kak Al, ini semua karena pemberiannya. Perlahan senyum Salsa memudar. Begitu pedulinya lelaki itu pada perempuan lain, sementara pada istrinya sendiri ia seolah tidak peduli. Dulu pakaianku sederhana dan itu-itu saja, Kak. Makanya Sheila, temanku yang mengamuk tadi selalu membuliku di kampus. Perhatian Salsa kembali pada Alza setelah mendengar ucapan gadis tersebut. Kalian satu kampus? Alza mengangguk sambil memaksakan senyum. Dia selalu tampil modis dengan pakaian yang selalu berbeda setiap hari. Aku maklum, kabarnya ayahnya seorang pengusaha. Sementara aku. Alza menarik napas dalam, tidak mampu menyudahi kalimat yang menyesakkan itu. Ia kembali tersenyum meskipun matanya sedikit berkaca-kaca. Dulu aku sangat iri pada mereka yang masih memiliki orang tua di sisi mereka. Aku merasa dunia tidak adil memperlakukanku. Tapi, sekarang aku sudah merasa cukup dan bersyukur karena Mas Al mau menerima aku, Kak. Salsa menyodorkan selembar tisu. Alza tidak menyadari sudut matanya sudah basah. Aku malah nangis. Gadis itu terkekeh seraya mengusap ujung mata. Padahal kita mau senang-senang. Maaf ya, Kak. Kamu sayang sama Mas Alfie? Tanya Salsa lirih. Dirinya tidak kuat untuk terus menyimpan pertanyaan itu sendirian.
Tanpa ragu Alza mengangguk mantap. Banget, Kak. Aku sangat sayang ke Al. Mata gadis itu selalu berbinar jika membahas Alfie. Salsa berusaha tersenyum, tapi sorot matanya memperlihatkan luka dan kekecewaan. Dahi Alza mengernyit, sigap ia mengirim pesan pada Alfie demi mengkonfirmasi sesuatu yang terasa mengganjal. Beberapa saat menunggu, tidak kunjung mendapat balasan. Kopi serta camilan yang mereka pesan tiba, Salsa terlihat berusaha menyibukkan diri dengan minumannya. Ia mengaduk ice coffee latte sambil menunduk, seolah enggan melihat Alza. Gadis bergingsul itu menghembuskan napas besar. Kak Al pernah cerita tentang aku, nggak? Mau tidak mau, Salsa mendongak. Kembali memaksa senyum di bibirnya. Belum, El? Ia menggeleng. Sesuai dugaan Alza, perempuan di hadapannya kini belum tahu hubungan antara dirinya dan Alfie. Ia berdecak kesal. Kak, sebenarnya. Getar ponsel lebih dulu menarik perhatian Alza. Gadis itu menunduk dan membaca sederet pesan singkat dari Alfie. Jangan beritahu apapun. Biar aku yang urus. Singkat, padat, dan menyebalkan. Begitulah yang terlintas di kepala Alza. Ragu-ragu ia kembali menatap Salsa yang nampaknya masih menunggu Alza menyelesaikan kalimatnya. Kak, sebenarnya aku sakit perut. Iya, aku sakit perut. Aku ke toilet dulu ya, Kak. Gadis itu berdiri dan segera berjalan cepat menuju toilet sambil menggerutu, kesal pada Alfie. Sementara pria yang masih setia menatap ponsel di ruang kerjanya terus menampilkan senyum lebar. Deret kalimat yang dikirim Alza sukses membuatnya senang bukan main. Kira-kira ekspresinya seimut apa ya? Gumam Alfie sambil membayangkan wajah Salsa dengan bibir merengut. Dia gemas sendiri. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di kepalanya. Senyum jahilnya terbit. Bergegas ia mengetik sederet pesan untuk Alza. Kak, maaf banget. Aku lupa ada janji dengan seseorang. Alza kembali dari toilet dengan terburu-buru. Tentu saja Salsa tidak akan mau duduk sendirian di kafe tersebut. Akhirnya mereka kembali ke kantor. Baru tiba di lobi kantor, mereka sudah melihat keberadaan Alfie di sana. Pria itu segera berdiri dan berjalan menghampiri dua gadis yang juga terus melangkah mendekatinya. Jika Alza terlihat riang, maka Salsa justru nampak datar. Masih mau mengelak, ya? Ayo kita lihat lebih jauh. Pikir Alfie melihat Salsa yang terlihat biasa saja. Seolah gadis itu tidak mempermasalahkan kedekatan Alfie dan Alza. Bukan semata ingin melihat wajah imut Salsa. Pria itu juga ingin memastikan istrinya itu sudah membuka hati untuknya walau sedikit. Dia sudah punya rencana ke depan, tapi semua itu tidak akan berjalan dengan baik jika Salsa masih menutup hati dan berpikir untuk berpisah setelah setahun pernikahan. Meskipun sampai kini Alfie masih menyangkal perasaannya sendiri, tapi ia berani menjamin bahwa tidak akan ada yang menggeser posisi Salsa sebagai nyonya muda Hermawan satu-satunya. Dia masih ingat rasanya jatuh cinta pada cinta pertamanya dulu, dan ia yakin yang ia rasakan kini jauh berbeda. Kakak nunggu aku, ya? Tanya Alza dengan senyum manisnya. Gadis yang kini sadar jika Salsa belum mengetahui hubungan antara dirinya dan Alfie memilih untuk tidak terlalu dekat dengan pria itu demi menjaga perasaan Salsa. Sesaat Alfie melirik Salsa yang nampak buang muka. Perempuan berhijab itu menoleh ke arah lain seolah sedang mencari seseorang. Iya, sayang. Udah selesai? Tanya Alfie lembut seraya merangkul lengan Alza. Salsa menoleh, matanya dapat melihat jelas tangan suaminya merangkul lembut lengan Alza. Sementara Alza menahan napas, dia merasa seperti kambing hitam yang akan segera dieksekusi mati. Apakah untuk ini Alfie mau menerimanya sebagai saudara? Permisi, Pak. Saya lanjut kerja dulu. Salsa sedikit menunduk. Tentu sesak melihat tingkah suaminya. Tatapannya beralih pada Alza, ia tersenyum lembut. Aku duluan ya, El.
Makasih traktirannya. Senang berkenalan denganmu. Tanpa menunggu jawaban, Salsa berjalan terburu-buru meninggalkan sepasang manusia yang menurutnya terlalu mengumbar kemesraan tanpa mempedulikan perasaannya. Perasaan? Memangnya perasaan apa? Salsa yang sudah mengunci diri di dalam toilet mulai bertanya pada dirinya sendiri. Aku cuma merasa tidak dihargai sebagai seorang istri. Ia terseduh-seduh sendirian. Kakak kelewatan tahu. Entar kalau Kak Salsa salah paham dan berpikir kakak selingkuh, aku nggak tanggung jawab, ya. Nggak menutup kemungkinan akan banyak pria yang bersedia mengusap air matanya dan menggantikan posisi kakak nantinya. Kak Salsa itu cantik, Kak. Jangan disia-siakan, jangan dipermainkan. Alfie berdecak kesal mendengar omelan gadis itu. Aku cuma mau melihat wajah kesalnya aja kok. Cuma bercanda. Perasaan jangan jadi bahan candaan, Kak. Sesuatu itu terasa sangat berharga kalau sudah hilang dari genggaman. Alza merasa sangat kesal melihat perlakuan Alfie pada Salsa. Hingga ia berani mencecar pria itu, padahal ini hari pertamanya diterima baik oleh lelaki itu. Ia tidak memikirkan konsekuensinya. Bisa saja Alfie marah dan mengusirnya lagi dengan kasar. Saat lift tiba di lantai teratas, Alfie segera keluar dari kotak besi tersebut. Namun, langkahnya semakin pelan saat tanpa sengaja telinganya mendengar percakapan dua karyawan yang tidak terlalu jauh darinya. Cie, ini mah judulnya Cintaku Berawal dari Ruang Rapat. Udah, gas ajak Salsa pulang bareng ntar. Nampaknya ucapan Alza perlu Alfie pikirkan dengan serius. Bersambung. Bab ke-88. Sal, dicariin Pak Bos. 5 menit sebelum jam pulang, Alfie meminta Salsa untuk ke ruangannya. Gadis itu menghela napas dalam. Entah mau apa lagi suaminya itu. Oke, Kak. Aku kesana sekarang. Makasih, ya. Sinta yang sudah terbiasa menjadi penghubung untuk memanggil Salsa ke ruangan sang bos, hanya mengacungkan jempol. Ia sendiri heran. Tidak biasanya Salsa dipanggil menjelang jam pulang. Biasanya gadis berhijab itu selalu diminta ke ruangan sang bos pada saat jam kerja baru dimulai. Hari ini bos mereka memang agak berbeda. Selain tidak memanggil Salsa di pagi hari, pria itu justru memanggil Nina, lalu disusul kehadiran seorang gadis cantik yang menemaninya hampir seharian ini di dalam ruangan. Satu kantor penasaran dengan sosok yang baru hari ini terlihat di kantor mereka. Namun, mengingat konsekuensi jika terlalu ingin tahu urusan atasan, akhirnya mereka bungkam dan menelan rasa ingin tahu masing-masing. Namun, seperti Salsa, banyak yang menilai gadis bergingsul itu adalah kekasih sang bos. Di dalam ruangannya Alfie tengah berusaha mengajak Nina berbicara. Jika biasanya sahabat istrinya itu sangat antusias membantu, nampaknya kali ini berbeda. Sejak tadi Nina hanya menjawab seadanya seolah enggan berbicara. Belum lagi sorot matanya yang seolah tidak senang melihat suami sahabatnya itu. Kamu yakin dia nggak cemburu? Tanya Alfie untuk yang kesekian kalinya. Enggak, Pak. Kan tadi saya juga udah jawab. Salsa nggak cemburu, bahkan dia mendukung hubungan Bapak. Dia siap melepas Bapak kapanpun Bapak mau. Kening Alfie mengernyit mendengar ucapan Nina. Kenapa Alza mengatakan Salsa terlihat salah paham, sementara Nina mengatakan tidak? Kenapa jadi membingungkan? Tapi, tadi saya melihat kemarahan dalam matanya saat menatap saya yang sedang bersama Alza. Ujar Alfie pelan, bermaksud bertanya pada dirinya sendiri. Namun, masih bisa didengar Nina. Tentu Nina tersenyum miring tanpa Alfie sadari. Kuapok! Siapa suruh sohibku dianggurin? Umpatnya dalam hati. Perasaan Bapak aja itu, tadi aja dia menemui saya terus curhat. Dia baik-baik aja kok, bahkan udah mulai mencari pengganti Bapak juga. Tentu kalimat terakhir Nina sukses membuat Alfie menoleh dengan tatapan membunuh. Astaga buah naga! Aku salah ngomong apa ya? Ucap Nina dalam hati sambil memukul bibirnya sendiri.
Niatnya hanya ingin memanas-manasi, membalas perbuatan Alfie pada sahabat kesayangannya. Namun, nampaknya bensinnya terlalu pekat, apinya langsung berkobar besar. Melihat Nina memukul bibir sendiri, Alfie menduga perempuan itu menyesal karena keceplosan. Sudah tentu hatinya kian meradang. Ia jadi teringat percakapan staf pria yang tadi mengatakan akan mengajak Salsa pulang bersama. Rahangnya semakin mengeras. "Kamu boleh kembali," ucap Alfie sambil memutar kursi kebesarannya hingga membelakangi Nina. "Baik, Pak. Saya permisi." Nina berdiri dengan gugup. Tenggorokannya terasa kering kerontang, nampaknya ia benar-benar salah bicara. Alfie menghembuskan napas besar setelah mendengar suara pintu ditutup. Tangannya terkepal hingga memutih. Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Namun bayang-bayang Salsa pulang bersama pria lain sambil tersenyum, lalu menikah dan mempunyai anak bersama lelaki lain itu langsung melintas. Seketika Alfie membuka mata dan berdiri dari duduknya. Napasnya memburu, syarat akan aura membunuh. Dengan kasar kursi kebesaran yang sejak tadi menopang bobot tubuhnya ia tarik dan tendang dengan kasar hingga hancur tak berbentuk. Nina yang terburu-buru dan kurang fokus, tanpa sengaja menubruk Salsa yang baru keluar dari lift. "Nina!" sapa Salsa dengan kening berkerut dalam. Kaget melihat keberadaan sahabatnya di sana. Pantas saja dia tidak menemukan gadis itu di lantai dasar. Ternyata sahabatnya sedang ada di bagian teratas gedung tersebut. "Cal?" Nina juga terlihat kaget. Bayang-bayang Alfie dengan sorot mata marah kembali terlintas dalam ingatan. "Kamu mau kemana? Jangan bilang ke ruangan bos," sambung Nina cepat sambil memegangi tangan Salsa. Jelas terlihat panik dan cemas. "Iya, aku dipanggil dia," jawab Salsa santai. "Jangan ke sana, Cal." Kening Salsa semakin berkerut. "Kenapa?" Nina menggigit bibir, tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Haruskah dia mengaku sudah mengompori suami sahabatnya itu? Padahal niatnya hanya ingin memberi sedikit pelajaran pada Alfie. Siapa sangka respon lelaki itu melebihi harapannya. "Aku udah ditungguin. Kamu hati-hati pulangnya, ya?" Tanpa menunggu jawaban Nina, Salsa melepas pegangan Nina dan melangkah cepat menuju ruangan suaminya. Entah kenapa ia tidak senang Nina melarangnya ke ruangan suaminya sendiri, sementara perempuan itu sehari ini sudah 2 kali ke sana. Bahkan kali ini tanpa pengetahuannya. Sungguh mencurigakan dan membuatnya merasa sesak. Jangan sampai tercipta kisah sahabat adalah maut. Rasanya Salsa tidak kuasa membayangkan hal menyesakkan itu. Pintu yang tidak terkunci memudahkan Salsa untuk langsung masuk. Keningnya berkerut dalam melihat kekacauan di dalam ruangan tersebut. Sebenarnya apa yang dilakukan mereka tadi? Kenapa kursi dan rak buku sampai jadi begitu? Pikir Salsa melihat kursi hitam yang biasa terlihat kokoh, kini tidak berbentuk di depan rak buku yang juga terlihat berserakan. Sementara si penguasa ruangan masih menatap ke jendela besar sana, memunggungi Salsa yang terpaku di ambang pintu. Salsa menghela napas dalam, lalu berjalan cepat menuju rak buku dengan kaca berserakan di sekitarnya. "Jadi untuk ini aku dipanggil?" ucapnya datar. Hendak membersihkan kekacauan di sana. "Jangan sentuh itu! Kita pulang sekarang!" Alfie menyambar jas dan ponselnya, lalu berjalan lebih dulu. Salsa masih diam di tempat, ia bingung. "Tunggu apa lagi? Ayo!" panggil Alfie yang sudah berada di depan pintu. "Nggak perlu, aku bisa pulang sendiri," tolak Salsa. Tentu Alfie semakin tidak senang dengan penolakan gadis itu. Namun, mustahil mengakui rasa cemburunya. Ia tidak akan menjatuhkan harga dirinya yang setinggi harapan orang tua itu. Rahang Alfie semakin mengetat, tapi ia berusaha mengurai emosi. Hingga akhirnya ia tersenyum miring. "Oma yang minta.
Kalau bukan karena Oma, aku juga nggak akan memaksa. Dustanya begitu lancar. Salsa berdecak kesal. Tanpa kata ia mengikuti langkah Alfie. Pria itu lebih dulu memasuki mobil, sebab Salsa harus mengambil tasnya di loker dan mengisi absen pulang. Cal, kamu nggak kenapa-kenapa kan? Kedatangan Salsa disambut tatapan khawatir Nina. Ternyata sahabatnya itu tidak bisa tenang hingga menunggu Salsa turun. Salsa tersenyum. Aku baik-baik aja kok, Nin. Salsa mengambil tas dan mengisi absen pulang dengan cepat. Melihat sikap Alfie tadi, nampaknya emosi lelaki itu sedang tidak stabil dan Salsa tidak ingin memancing masalah dengan membuatnya menunggu terlalu lama. Cal, sebenarnya tadi. Besok ceritain ke aku, ya. Sekarang aku harus pulang. Udah ditungguin. Salsa memotong ucapan Nina seraya menyentuh lembut lengan sahabatnya itu. Bagaimanapun ia tetap akan memberi Nina kesempatan untuk menjelaskannya besok. Ia tidak mau salah paham dan kehilangan sahabat baiknya. Ia yakin Nina bukan orang jahat yang tidak punya perasaan. Nina mengangguk, tapi tatapan khawatir itu tetap terlihat jelas. Kamu hati-hati, ya? Kabarin aku kalau ada apa-apa. Walau larut malam, aku pasti akan datang. Salsa terkekeh mendengar kalimat sahabatnya itu. Ia mengangguk, lalu segera berjalan cepat menuju basement. Nina menatap punggung Salsa yang terus menjauh dengan perasaan bersalah. Ya Allah, tolong jaga sahabatku dari suami singanya itu. Gadis itu tergugu, menyesali mulutnya yang keterlaluan mengompori Alfie. Sepanjang jalan tidak ada obrolan di antara Salsa dan Alfie, keduanya bungkam. Raiza yang kali ini menyetir untuk kedua majikannya itu tentu merasakan aura yang berbeda dari pasangan pengantin baru tersebut. Tidak ada yang ingin kamu katakan? Akhirnya Alfie buka suara meskipun tanpa menoleh pada Salsa. Tidak. Sahut Salsa singkat. Benar-benar terlihat enggan berbicara dengan Alfie. Apa ada yang membuatmu kesal hari ini? Tanya Alfie lagi. Ada. Kau orangnya, kampret. Jawab Salsa yang tentu hanya mampu ia ucapkan di dalam hati. Enggak. Lagi-lagi hanya satu kata itu yang menjadi jawaban Salsa. Alfie menghela napas dalam, kesabarannya terkikis. Kamu tidak mau bertanya tentang Ausa? Niat hatinya ingin melihat kilat cemburu di mata Salsa. Namun, nyatanya ia harus kecewa. Gadis itu justru dengan santai menjawab dengan kata yang sama. Tidak. Bibir Alfie menipis. Kamu kenapa? Tidak suka pulang bersamaku? Suara Alfie sedikit meninggi. Salsa menoleh, menatap kesal. Kalau sudah tahu, kenapa bertanya? Dari awal aku sudah menolakkan? Alfie ternganga. Tidak menyangka perempuan mungil di dekatnya berani menjawabnya setelak itu. Pinggir, Ray! Mobil segera menepi. Di balik kemudi, Raiza sudah mulai berkeringat dingin melihat pertengkaran pasutri baru itu. Apa memang begini drama rumah tangga? Turun! Titah Alfie tegas. Mata Salsa membulat sempurna. Apa? Tanyanya kaget. Bagaimana mungkin pria itu bisa setega itu padanya? Kalau mau menurunkan, apa salahnya di halte bus? Jalan yang mereka lewati saat ini jarang dilalui kendaraan umum. Bagaimana dia bisa pulang jika diturunkan di tempat itu? Bos? Kau tegur Raiza yang merasa bosnya keterlaluan. Tidak suka pulang bersamaku kan? Ya udah, silakan turun. Alfie menyandarkan kepala sambil memejamkan mata, tidak mau menoleh pada Salsa yang terlihat menahan kesal setengah mati. Oke. Jawab Salsa dengan keras kepalanya. Nyonya! Raiza kian panik. Bagaimana bisa pasangan baru itu sangat kekanak-kanakan? Mereka yang bertingkah, Raiza yang kebakaran jenggot. Buka pintunya!
Pinta Salsa tegas, jelas tidak mau dibantah. Tapi Nyonya, buka! Titah Alfie menimpali. Dengan berat hati Raiza membuka kunci pintu hingga Salsa bisa turun dan menutup pintu mobil dengan cara dihempas kuat. Jalan! Titah Alfie tanpa menoleh pada Salsa sama sekali. Perlahan mobil bergerak menjauhi Salsa. Pergi sana! Salsa menendang batu. Seketika ia meringis merasakan ujung kakinya berdenyut. Batunya terlalu besar. Tidak jauh dari tempat Salsa diturunkan, Alfie meminta mobil berhenti tepat di persimpangan. Dari sana, mereka bisa mengintip pergerakan Salsa. Melihat sang bos turun dengan tergesa dari mobil dan mengintip dari balik pohon, Raiza mendesah frustasi. Sejak kapan bosnya berubah jadi begini? Kenapa dia menunduk ya, Ray? Tanya Alfie melihat Salsa menunduk memegangi ujung kaki. Gadis itu tidak berjalan sama sekali. Apa dia tidak ada niat untuk pulang? Raiza mengusap kasar wajahnya. Jika bosnya selaku suami Salsa saja tidak tahu, bagaimana dia bisa tahu apa yang terjadi pada istri majikannya itu? Ray, telepon Oma. Suruh kirim sopir buat jemput Salsa. Titah Alfie dengan mata yang terus memperhatikan Salsa tanpa jeda. Kenapa bukan kita saja yang kembali menjemputnya, bos? Tanya Raiza bingung. Mereka masih dekat, bukankah lebih mudah dan cepat daripada menunggu sopir Oma? Alfie menoleh dengan tatapan tajam. Baik, bos. Segera saya hubungi. Jawab Raiza cepat. Alfie membuang napas kasar. Ia kembali mengintip Salsa, tapi kemana perginya gadis itu? Salsa tidak ada di tempat tadi. Alfie keluar dari persembunyian, memastikan matanya tidak salah melihat. Salsa hilang dari pandangan. Bersambung. Bab ke-89. Bos, itu Nyonya. Telunjuk Raiza mengarah pada mobil yang baru saja melintasi mereka. Kaca mobil yang tidak tertutup memperlihatkan dengan jelas Salsa tengah tertawa sambil bercengkerama dengan seorang pria yang sangat Alfie kenal. Tangan Alfie terkepal. Dia baru saja panik memikirkan gadis itu, tapi ternyata yang dia cemaskan justru bersenda gurau bersama pria lain. Kembali ke mobil dan kejar mereka. Titah Alfie. Mereka bergegas dan melaju dengan cepat. Aku minta maaf tidak bisa hadir di acara pernikahanmu dengan Alfie. Saat itu, aku ada seminar di luar kota yang tidak bisa aku tinggalkan. Ucap Saka setelah mereka mengobrol cukup panjang. Ya, pria yang memberi Salsa tumpangan adalah Saka, dokter muda yang terkenal playboy. Iya, tidak apa-apa. Salsa yang sejak tadi tertawa mendengar cerita-cerita lucu dari pria di sampingnya, kini mendadak murung. Baru saja dia melupakan masalahnya dengan Alfie, sekarang justru diingatkan kembali. Salsa menoleh keluar jendela, mengamati pepohonan rindang di tepi jalan. Saka yang terbiasa dekat dengan banyak wanita tentu langsung mengerti perubahan sikap Salsa. Kalian ada masalah? Tanya Saka tanpa basa-basi. Salsa langsung menoleh dan tersenyum canggung. Enggak kok. Kami baik-baik saja. Tidak ada masalah. Saka tersenyum. Berarti wajahmu langsung mendung begitu karena sedih mengingat aku tidak hadir di acara pernikahan kalian ya? Siapa bilang wajahku mendung karena sedih? Ini karena kakiku sakit. Jelas Salsa yang tentu berusaha menutupi kenyataan. Saka manggut-manggut sambil tersenyum tipis. Entah kenapa dia yakin hubungan pasangan pengantin baru itu sedang tidak baik-baik saja. Terlebih dia menemukan Salsa di tepi jalan sendirian tanpa suaminya. Apa aku boleh sedikit egois? Jika dia tidak bahagia, bolehkah aku merebutnya? Saka melirik Salsa yang terlihat melamun. Tidak tahu sejak kapan pastinya. Namun, saat mendengar pernikahan, Salsa dan Alfie, Saka selalu merasa tidak nyaman. Ada perasaan takut dan cemas.
Takut Salsa disakiti para wanita gila yang mengagumi Alfie dan cemas Alfie menyakiti gadis bertubuh mungil itu. Andai dia punya lebih banyak keberanian dan tidak mempertimbangkan persahabatan antara dirinya dan Alfie, mungkin sejak awal dia tidak akan menyerah. Jika biasanya seorang Saka merasa bangga dengan gelar Casanova, penakluk wanita, maka untuk pertama kalinya ia menyesali gelar itu tersemat padanya adalah saat pertama kali ia bercengkerama dengan gadis berhijab itu. Di pagi hari, dikala pertama ia memberi Salsa tumpangan ke kantor. "Kamu yakin tidak mau ke rumah sakit dulu? Kau juga tidak mau aku periksa? Aku takut lukanya cukup serius," ucap Saka setelah beberapa lama sibuk dengan perasaan dan pemikirannya sendiri. "Nggak perlu, Mas Dok. Aku yakin ini baik-baik aja. Nanti hanya perlu dikompres dan diberi salep." Jelas Salsa yang lagi-lagi menolak untuk dibawa berobat. Padahal, untuk masuk ke dalam mobil saja gadis itu sudah sangat kesulitan. Ditambah lagi dia sangat keras kepala, sudah tidak mau ke rumah sakit, tidak mau pula diperiksa Saka yang jelas-jelas seorang dokter. Saka selalu merasa di atas awan tiap kali Salsa menyapanya dengan panggilan spesial itu. Mas Dok yang terdengar seperti sayang di telinganya. Dia terlalu menghayal. Tengah tersenyum penuh arti, tanpa sengaja matanya melirik spion dan menyadari keberadaan mobil yang sangat ia kenali melaju kencang mendekati mereka. "Alfie? Kenapa, Mas Dok?" tanya Salsa yang merasa Saka menyebut nama suaminya. "Lihatlah ke belakang," jawab Saka yang sesekali masih terus melirik spion. Salsa menoleh karena penasaran. Detik selanjutnya, mata bulat itu membola sempurna. "Ngapain dia di sana?" Pertanyaan polos itu keluar begitu saja. Terlebih mobil yang ditumpangi Alfie nampak ngebut dan ugal-ugalan. "Kau tidak bisa menyetir? Kau tidak bisa lebih kencang lagi? Mau ku copot jabatanmu?" Ancaman itu bukan berada di mobil Saka. Sudah tentu itu adalah ancaman Alfie pada Reza. Pria itu nyaris meledak karena baginya Reza terlalu lambat mengejar mobil Saka. Mendengar Pak Bos yang sejak tadi terus mengomel dan memarahinya, tentu Reza semakin merasa terpacu untuk memenuhi keinginan sang atasan. Benar saja, tanpa rasa takut mati, mobil mewah itu menyalip kendaraan lain hingga membuat salah satu kaca spion mobil pecah. Bagai kesetanan, dalam waktu singkat mobil mewah tanpa salah satu spionnya itu berhasil menyamai mobil Saka. Detik selanjutnya ia mencegat hingga Saka menginjak rem dalam-dalam, menimbulkan suara berdecit. Bukan Saka namanya jika tidak mencari masalah. Memang sejak tadi dia sengaja menambah laju kendaraan, semata untuk bermain-main dengan sahabatnya. Dia tidak tahu saja, sahabatnya sedang salam muda singa lapar. Lihatlah, Alfie langsung turun dengan cepat dan membuka pintu mobil dengan kasar. Salsa mendongak, tatapannya bertemu dengan mata tajam Alfie yang seolah ingin mengulitinya. "Santai, bro. Tadi aku cuma memberi tumpangan dan mau mengantar istrimu pulang. Sepertinya dia ditelantarkan di tengah jalan dengan kondisi. Aku tidak bertanya padamu." Sorot mata tajam Alfie membuat Saka bungkam. Spontan Saka mengangkat kedua tangan sebagai tanda perdamaian. Ia tidak ingin hubungan persahabatan mereka terganggu ke depannya. Terlebih, kemarahan Alfie saat ini jelas bukan main-main. Ia tidak bisa bergurau dengan pria itu untuk sekarang. "Ikut aku!" Alfie menarik tangan Salsa agar segera turun dari mobil Saka. "Enggak!" Salsa yang tidak takut mati memang terlalu berani. Ia menepis kasar tangan Alfie. Namun, bukan Alfie namanya jika mau mengalah begitu saja. Tidak bisa ditarik, berarti harus ia gendong. Salsa menjerit. Alfie menggendongnya laksana karung beras. "Turunkan aku!" Tubuh Salsa yang mungil memudahkan Alfie untuk mengangkatnya dan memasukkan istri kecilnya itu ke dalam mobil mewah miliknya. Pria itu segera berputar ke arah kemudi. Reza yang baru saja turun dan menyaksikan semua kegaduhan dibuat bingung saat Alfie langsung masuk menggantikan dirinya.
lalu melaju dengan kencang tanpa memikirkan nasib bawahannya. "Bei bos!" Panggilnya sia-sia sebab mobil sang bos sudah melesat jauh bagai mobil kesurupan. "Kenapa, bro? Kececer ya?" Gurah Saka melihat Reza termenung menatap mobil Alfie yang telah hilang dari pandangan. Reza menoleh dan tanpa izin langsung masuk ke mobil Saka. "Hei, apa yang kau lakukan?" tanya Saka. "Diamlah, anggap saja aku nyonya dan tolong antarkan pulang," ujar Reza dengan wajah datarnya. Saka berdecak kesal. Namun, percuma saja mengusir lelaki itu dari mobilnya. Orang kepercayaan keluarga Hermawan itu sama saja dengan atasannya, sama-sama tidak akan bisa dibantah. Mau tidak mau Saka tetap harus membawanya. "Anggap dia nyonya? Hei, sejak kapan Salsa sekaku kanebo?" pikir Saka. Sementara itu, di dalam mobil yang melaju kencang, Salsa terus memejamkan mata. "Mas, jangan ngebut!" Tangannya berpegang erat pada sabuk pengaman yang tidak sempat terpasang. Menempel bagai cicak di pintu mobil karena takutnya. Alfie yang masih kesal tentu tidak peduli. Namun, laju kendaraan saat ini masih dalam kendalinya. Dia bukan orang gila yang akan mengakhiri hidup karena rasa cemburu. "Apa tadi? Cemburu?" kening Alfie mengernyit. "Apa ya aku cemburu? Kok bisa?" Tiba-tiba tangan Salsa melingkar di lengannya. "Mas, aku takut. Jangan terlalu ngebut." Gadis itu menyembunyikan wajah di lengan Alfie. Spontan kehangatan memenuhi dada pria itu, perlahan laju mobil semakin berkurang. Ia tersenyum dan menarik tubuh Salsa agar semakin dekat dengannya. Salsa yang masih ketakutan tentu tidak menolak, tangannya melingkar di tubuh kekar sang suami. Senyum Alfie kian lebar, perlahan sebelah tangannya mengusap kepala Salsa dengan sayang. Ternyata semudah itu menjinakkannya. Andai pawangnya lebih peka sejak awal, tentu dia tidak perlu gemetar ketakutan seperti saat ini. Bersambung. Bab ke-90. Mobil melaju dengan sangat santai. Alfie benar-benar ingin menikmati waktu berdua dengan istrinya. Terlebih, saat ini Salsa masih memeluknya dengan erat. "Hari ini kita ke apartemen saja, ya?" Pertanyaan itu lebih terdengar seperti pemberitahuan. Spontan Salsa melepas pelukan dan menegakkan tubuh kembali ke posisi semula. Gadis itu buang muka, lebih memilih menoleh keluar jendela. Menatap kondisi langit yang mulai gelap dan lampu jalan mulai menyala. "Kita bisa istirahat di sana malam ini," sambung Alfie lagi. "Dasar mesum!" umpat Salsa lirih. Kening Alfie mengernyit dalam. "Siapa yang kamu bilang mesum?" Salsa menjerit karena Alfie menepikan mobil secara mendadak. Bahkan tubuh kecil Salsa terhuyung dibuatnya. "Mas, aku belum kuliah, belum wisuda, belum punya anak, belum membahagiakan ibu, belum..." Bibir yang terus mengomel itu akhirnya tertutup rapat. Salsa menahan napas sebab Alfie mencondongkan tubuh ke arahnya. Bahkan jarak wajah mereka hanya tersisa beberapa sentimeter saja. "Aku baru sadar, bibir kecil ini cerewet sekali," ucap Alfie seraya mengusap pelan pipi Salsa dan perlahan menyentuh lembut bibir merah muda istrinya. Ternyata kemampuan mempertahankan diri saat menjalin hubungan dengan Olen tidak berfungsi saat berhadapan dengan Salsa. Padahal penampilan keduanya jauh berbeda. Di mata orang pasti Olen jauh lebih menggoda. Namun, untuk Alfie yang sudah pernah mencicipi manisnya bibir mungil Salsa, istrinya itu jauh lebih memabukkan. "Kakakmu mau apa, Mas?" tanya Salsa gugup, sebab Alfie kian mendekat. Bibir penuh nan menggoda banyak wanita itu hampir bersilaturahmi ke bibir kecil Salsa. Mendengar suara Salsa yang seolah ketakutan membuat Alfie tersadar. Sesaat ia tertunduk memejamkan mata. Secepat kilat kembali ke posisi semula, lalu berdihem. "Pikiranmu yang terlalu mesum,"
Aku mengajak ke apartemen karena itu tempat terdekat dari sini. Lihat spion mobil ini, hancur dan tidak bisa digunakan. Kamu mau kita celaka sebelum tiba di rumah? Salsa mendengkus. Suami aneh, terkadang manis, terkadang lembut, terkadang jutek tidak karuan. Salsa mencebik kesal. Namun, matanya seketika membulat penuh saat mendapati kondisi kaca spion yang benar-benar hancur. Kok bisa sampai begitu? Tanyanya sambil menunjuk kaca spion di sebelah kanan mobil. Lupa sudah jadi sponsornya? Alfie kembali menjalankan mobil dengan pelan. Salsa tidak menjawab. Ia kembali menoleh keluar jendela sambil menggigit bibir. Tidak menyangka mobil mahal itu sampai rusak karena dirinya. Setibanya di apartemen mewah milik keluarga Hermawan, hal utama yang dicari Salsa adalah kamarnya. Dia harus memastikan kamarnya dan Alfie berbeda. Kamarku yang mana, Mas? Kening Alfie berkerut tipis. Ruangan yang ada kasur hanya kamar utama. Salsa melongo. Jadi, kita tidur bersama lagi. Ada masalah? Tanya Alfie santai. Salsa memaksakan senyum. Bagaimana mungkin tidak jadi masalah? Mengingat pria itu pernah hampir lepas kendali. Bukan tidak ingin menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Hanya saja, Salsa berpikir Alfie akan sulit bersatu dengan gadis yang ia cintai jika terjadi sesuatu di antara mereka. Apalagi jika sesuatu itu menciptakan kehidupan baru. Salsa menutup wajahnya yang bersemu merah. Entah kenapa pemikirannya menjadi liar tidak menentu. Alfie yang baru saja selesai memesan makanan secara online dibuat heran dengan tingkah Salsa yang hanya berdiri di depan pintu kamar sambil menutup wajah. Kenapa lagi dia? Perlahan pria itu mendekat. Kenapa nggak masuk? Bisiknya dari belakang. Salsa menjerit kaget dan langsung berbalik. Jarak yang begitu dekat membuat tubuh Salsa yang hanya setinggi dada Alfie itu terhuyung. Beruntung Alfie bergerak cepat, menangkap pinggul ramping istrinya dan mendekapnya erat. Terlalu lengket, bahkan debar jantung keduanya terdengar saling berpacu. Jangan lewatkan jakun pria itu yang bergerak naik turun. Tatapan keduanya bertemu, perlahan pipi Salsa yang tadi sudah bersemu, kini kian memerah. Jika sudah begini, selalu Alfie yang lupa kendali. Perlahan dia nyaris menghapus jarak di antara mereka. Mas, aku belum mandi. Cicit Salsa sambil menundukkan kepala. Kalau sudah mandi, mau? Suara pria itu sudah terdengar berat. Mau? Mau makan? Soalnya lapar. Salsa melepas dekapan Alfie sambil menampilkan senyum canggung. Tanpa menunggu lama, ia melarikan diri ke kamar dan segera melesat ke kamar mandi. Alfie yang melihat tingkah istrinya itu terdiam sesaat, lalu terkekeh pelan. Dia menggemaskan sekali, bukan? Pria itu mengusap wajahnya dan berbalik menuju sofa. Sesaat ia menyandarkan punggung tegapnya seraya memejamkan mata demi menenangkan diri. Namun, nampaknya rasa lelah membuatnya tidak nyaman berada di posisi seperti itu. Terlebih bayang-bayang bibir kenyal Salsa terus mengganggu. Tanpa berpikir panjang ia kembali ke kamar, merebahkan tubuh keranjang dan menutup mata dengan sebelah lengan. Mas, di sini ada mukena enggak, ya? Suara Salsa terdengar dari sela pintu kamar mandi yang terbuka sedikit. Alfie terkesiap. Ia langsung duduk mengingat isi unit miliknya itu tidak menyimpan apapun milik wanita. Tunggu, aku cari sebentar. Bergegas ia turun dari ranjang. Memeriksa satu persatu lemari di dalam ruangan tersebut. Nihil, tidak ada pakaian wanita sama sekali. Wajar saja, Salsa wanita pertama yang ia bawa ke tempat pribadinya itu. Berpikir keras, akhirnya Alfie membawa sesuatu ke depan pintu kamar mandi. Setelah diketuk pelan, pintu yang tertutup rapat itu terbuka sedikit. Tidak ada mukena atau pakaian wanita? Kamu pakai jas dan sarung ini saja untuk sementara. Bagaimana? Nanti aku suruh orang rumah antar baju dan mukenahmu.
Makasih, Mas. Sesuai ucapannya, pria itu segera menghubungi kepala pelayan di kediaman utama keluarga Hermawan agar membawakan baju ganti untuk Salsa ke apartemennya. Setelah menyudahi panggilan, Alfie yang sejak tadi berada di balkon memilih untuk kembali ke kamar. Tepat sekali dengan Salsa yang baru saja keluar dari kamar mandi setelah beberapa kali membenarkan posisi jas yang terus melorot karena kebesaran. Alfie menyemburkan tawa melihat penampilan Salsa yang berbalut sarung dan jas yang kebesaran. Jangan lewatkan handuk yang menutupi kepala hingga lehernya. Pria itu tertawa terbahak-bahak hingga memegangi perutnya sambil berguling-guling di ranjang. Kenapa kamu kecil sekali sih, Queen? Puas sekali ia menertawai istrinya, hingga tanpa sadar ujung matanya berair. Kesal melihat Alfie yang terus meledeknya, tanpa berpikir panjang Salsa melempar jas milik pria itu. Jasnya yang kebesaran! Dia lupa, jas itu menutupi bahunya yang putih mulus. Alhasil, Alfie yang sejak tadi tertawa terpingkal-pingkal seketika terdiam melihat penampilan Salsa. Kelihatannya, kamu senang sekali mengujiku, ya? Pria itu berdiri dan perlahan mendekat. Sadar dengan kesalahannya, lekas Salsa menyambar jas yang tadi ia lempar tidak terlalu jauh dan mengenakannya dengan erat. Apa? Mau apa? Ia mendongak dan melotot. Aku bukan anak kecil yang takut dengan matamu, Queen. Ucap Alfie dengan suara rendah. Suara bel berbunyi menarik perhatian mereka. Disinilah mereka sekarang. Di meja makan, menikmati makan malam yang telah Alfie pesan sejak mereka tiba di sana. Kapan bajunya sampai? Tanya Salsa yang merasa tidak nyaman dengan pakaiannya. Alfie sendiri bingung, ini sudah sangat lama, tapi pakaian Salsa belum juga tiba. Mereka tidak tahu saja sedang seheboh apa di kediaman utama. Mereka tidak butuh pakaian. Tegas Oma saat para pelayan sibuk menentukan pakaian mana yang akan diantarkan. Tetapi Nyonya, Tuan, kalau dia telepon lagi, bawakan saja lingerie. Pelayan wanita yang tadi sibuk memilih pakaian yang tepat untuk dikirim pada nyonya muda mereka seketika saling pandang sambil tersenyum malu. Oma Sera terlalu belak-belakan. Sementara Alfie dan Salsa yang tengah duduk menonton televisi setelah menghabiskan makan malam, masih menunggu kiriman pakaian. Mas, coba telepon lagi. Mungkin mereka lupa. Jelas Salsa yang sudah sangat tidak nyaman. Alfie menghembuskan napas besar. Mengingat para pelayan begitu patuh dan tidak pernah membuat kesalahan, rasanya mustahil mereka melupakan perintah Alfie. Sudah pasti ini ulah omanya. Siapa lagi yang berkuasa di sana selain Oma Sera? Alfie menghubungi sekretaris wanitanya, meminta bantuan wanita itu untuk mengantarkan pakaian baru wanita ke apartemennya. Sekretaris yang sejak lama hanya mengetahui hubungan Alfie dan Olen, tentu berpikir jika pakaian yang dipesan sang bos untuk wanita yang gemar berpakaian mini itu. Alhasil, ujian selanjutnya akan segera menyiksa Alfie. Bersambung.